Yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia se-Sulawesi Selatan beserta pengurus. Yang kami hormati pimpinan redaksi yang poin by Seraton Makassar dalam rangkaian acara sosialisasi pengawasan pemilihan serentak secara tatap muka dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tema Deklarasi Netralitas Kepala Desa se-Sulawesi Selatan pada pemilihan serentak tahun 2024. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Pengawas Pemilihan Umum. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ada banyak sekali nikmat dan karunia Tuhan dalam acara hari ini.
Mari kita memunajatkan doa sebagai rasa syukur melalui doa. Doa pagi ini akan dipimpin oleh Saudara Emil Salim. Kepadanya disilahkan. Kepala PMD, Ibu Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, serta seluruh undangan yang sempat hadir, mohon izin saya akan memimpin doa menurut ajaran agama Islam dan bagi saudaraku lintas iman dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas rahman rahim-Mu yang tidak putus kepada kami semua, atas kegiatan deklarasi netralitas Kepala Desa Sulawesi Selatan pada pemilihan serentak tahun 2024 pagi ini. Tentunya ya Allah, kami sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, janganlah Engkau putus hidayah-Mu kepada kami, demi terwujudnya pilkada di daerah kami yang damai, jujur, dan adil. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu agar Engkau senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami, terutama para kepala desa, agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan netralitas. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan. Berikanlah kekuatan untuk berdiri teguh di atas prinsip kejujuran dan keadilan, serta kemampuan untuk menghindari segala bentuk tekanan dan godaan yang dapat merusak integritas kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar bahwa jabatan pada hakikatnya adalah anugerah dan amanah yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan baik, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga mengandung pengabdian dan ibadah kepadamu. Oleh karena itu ya Rob, berilah ma'unah dan hidayah-Mu kepada kami untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami pemimpin terbaik yang bertakwa kepadamu, mengayomi dan mencintai masyarakat, bekerja keras untuk kemajuan dan kemaslahatan bersama, demi hadirnya daerah yang kami cita-citakan bersama. Jauhkan kami dari kecenderungan berbuat destruktif, politik adu domba penuh permusuhan, kata-kata yang menyakiti dan menista, sikap menghalalkan segala cara, permusuhan. Berilah kami politik yang sehat bukan melaknat, yang maslahat bukan maksadat, yang penuh dedikasi bukan agitasi, siap berunding tak sekedar tanding. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ridhoi usaha kami, mudahkanlah langkah kami, karena Engkaulah sandaran kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga harapan-harapan baik kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Mardiana Rusli SE Emikom, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, keselamatan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberi nafas amanah untuk menjalankan tugas kita sebagai aparatur negara dan aparatur penyelenggara pemilihan. Salawat dan salam taslim pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keberkahan dan sifat kepemimpinan sebagai khalifah terinternalisasi dalam kerja-kerja kita. Izinkan kami dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir dalam kegiatan ini
sebagai ketua, ada juga Pak Kordip, Pak Saiful Jihad, Pak Kordip, Pak Haji Samsuar Saleh, dan Pak Andarias Duma, mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam kegiatan ini, meluangkan waktu sekiranya memang aktivitas kita dalam grid yang cukup tinggi. Terima kasih kepada Pak Dr. Andes Muhammad Saleh, MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulawesi Selatan, yang juga bertugas menjadi PJ Bupati di Luwu ya Kabupaten, yang mewakili Pak PJ Gubernur Sulawesi Selatan, yang kami toladani guru kami di Bawaslu, mantan Ketua Bawaslu RI, dan juga mantan Ketua, bukan mantan ya, nggak ada mantan, beliau adalah Ketua DKPP RI periode lalu, Prof. Muhammad, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Kepala BIN daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, dan rekan strategis kami di Bawaslu adalah sahabat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang telah hadir, Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan ini, terima kasih. PLT Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran OPD Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kesbangpol Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan, Pengurus Abdesi Sulawesi Selatan, ada Ibu Ayu ya. Terima kasih Bu, pimpinan redaksi dan kawan-kawan media, Ketua Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan yang telah hadir dalam kesempatan ini, Kasek Korsek, Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan, dan pejabat struktural Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama kita mengucapkan bahwa 3059 kepala desa dan juga perangkat desa adalah bagian dari penjaga moral dan mendorong integritas penyelenggaraan pemilihan di Sulawesi Selatan. 3059 kepala desa dan perangkatnya akan mampu menggerakkan, mendorong partisipasi yang berkualitas, menjaga hak politik dan hak dipilih dalam proses penyelenggaraan. Karena dua nilai yang bermakna inilah sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan punya kepentingan untuk bersama untuk hadir dalam acara agenda kegiatan ini. Mengapa Bawaslu adalah pintu pertama penanganan pelanggaran pemilihan? Di pasal 70 dan 71 sangat jelas bahwa yang dilarang terlibat dalam proses kampanye salah satunya adalah kepala desa dan perangkatnya. Apa maknanya? Bahwa tugas Bawaslu selalu mengingatkan kepada para pihak yang akan terlibat dan berinteraksi, karena bagaimanapun yang paling banyak peminatnya saat ini adalah kepala desa dan perangkatnya, yang paling bersentuhan dengan basis pemilih dan masyarakatnya, dan paling punya interaksi kedekatan dengan petahana yang punya nilai plus. Karena itulah tugas kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi, saling bertukar pikiran. Jadi kami bukan dalam rangka mensosialisasikan, tapi juga menginput apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi peristiwa-peristiwa pemilu kemarin, itu kita refleksikan bersama. Dalam konteks penanganan pelanggaran di Sulawesi Selatan beberapa pemilu lalu, Sulawesi Selatan juga termasuk tertinggi penanganan pelanggarannya untuk kepala desa dan perangkatnya. Karena itulah kami berikhtiar, situasi ini tidak boleh terulang kembali. Ada makna pencegahan yang kita lakukan. Awasi, cegah. Jadi hari ini kita
Tudang Sipulung berkumpul sebenarnya hanya untuk mengingatkan kembali, merefleksikan tugas fungsi kita apa yang harus kita jaga. Selain undang-undang pemilihan, tentu saja juga ada di undang-undang desa yang menjadi pondasi moral kita dalam menjalankan tugas fungsi kita, baik sebagai perangkat negara, perangkat daerah, maupun sebagai pemilih yang ikhtiar untuk menjaga integritas pemilihan. Bapak Ibu sekalian, mungkin akan banyak sekali yang kita diskusikan, boleh kita tanyakan pada para yang expert di bidangnya, nanti akan diskusi dengan narasumber. Ini juga menjadi ruang terbuka kita untuk saling berkomitmen lah yang akan kita ikat mulai hari ini. Terima kasih atas waktunya semua. Insya Allah integritas menjadi sebuah kewajiban kita bersama untuk pemilihan yang lebih bermartabat. Karena pilkada adalah milik kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu yang telah menyampaikan sambutan pada kegiatan kita hari ini. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pagi hari ini. Kami undang penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh MSI. Kami persilahkan. Sebelum saya membacakan sambutan Pak Gubernur ini, saya mau menyampaikan ke Pak Prof ini, saya hadir ini dalam banyak kapasitas Pak Prof. Saya hadir sebagai mewakili Bapak Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Tadi pagi baru saya dapat amanah untuk mewakili beliau. Kemudian yang kedua, saya hadir menghadiri undangan sebagai penjabat bupati. Kemudian hari ini juga saya hadir juga sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian saya hadir juga sebagai mantan orang Bawaslu, sebagai mantan Kasek Bawaslu RI. Jadi saya kira ini Pak Gubernur tahu mungkin, sehingga saya ditugaskan untuk mewakili. Jadi sebagai hadiah saya buka dulu dengan pantun. Pagi-pagi minum air hangat, tidak lupa menyantap coklat. Selamat datang wahai sahabat, pagi-pagi harus semangat. Satu lagi, harus dua. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kau awali acara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalam wala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wala ali Sayyidina Muhammadin, amma ba'd. Yang kami hormati Adinda mantan Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP Bapak Profesor Dr. Muhammad MSI. Beliau yang membawa saya ke Bawaslu, Pak. Jadi saya harus pertama menyapa beliau. Yang kami hormati Ibu Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua KPU Sulawesi Selatan, para komisioner KPU dan Bawaslu yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati rekan-rekan penjabat bupati, PJS, wali kota,
yang sempat hadir pada kesempatan ini, hadir langsung Bapak Penjabat Bupati Pindrang, PJS Wali Kota Makassar, PJ Bupati Nrekang, PJ Bupati Bantaeng, Bapak Sekda Palopo, para yang mewakili, Bapak Ibu yang mewakili Bupati dan Wali Kota, yang kami hormati para Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, yang kami hormati para Kepala BKD Kabupaten Kota, yang kami hormati Ketua Abdesi Provinsi Selatan beserta seluruh jajaran, para ketua dan pengurus Abdesi Kabupaten yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan sekaligus sebagai Kepala Desa Kabupaten yang sempat hadir pada kesempatan ini. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pelaksanaan kegiatan netralitas kepala desa yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Suatu kehormatan bagi saya untuk berdiri di sini dan menyampaikan sambutan pada kesempatan yang sangat penting ini. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, dan semoga kita semua tetap istiqomah berjalan di atas tuntunan dan insya Allah kelak dapat berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, pada Selasa 17 September 2024 yang lalu, Bawaslu Republik Indonesia telah melaksanakan rapat koordinasi nasional kesiapan kepala daerah menjaga netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Ancol, Jakarta Utara. Kami mengapresiasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan atas komitmennya yang tinggi dalam menindaklanjuti arahan dari Bawaslu RI dengan menyelenggarakan kegiatan netralitas kepala desa. Langkah ini sangat penting untuk menjaga netralitas aparatur pemerintah sehingga pemilihan kepala daerah dapat berlangsung secara adil dan transparan, yang merupakan langkah penting dalam membangun komitmen bersama menjelang pemilihan serentak tahun 2024. Kita apresiasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira ini kegiatan yang pertama dilakukan oleh Bawaslu se-Indonesia. Sehingga saya kira kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Kegiatan ini tidak hanya menegaskan pentingnya netralitas dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mencerminkan semangat kolaborasi kita semua untuk memastikan bahwa setiap proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan. Dengan upaya ini, kita berharap pemilu kada serentak tahun 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas serta menciptakan iklim politik yang kondusif bagi semua pihak. Mari bersama-sama menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan yang akan datang. Para hadirin yang saya hormati, pentingnya aparatur pemerintahan termasuk aparatur sipil negara, kepala desa dan perangkatnya, dan pegawai pemerintah pegawai negeri untuk bersikap netral sangatlah krusial dalam menjaga kepercayaan publik. Netralitas ini memastikan bahwa pelayanan publik tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, sehingga setiap individu dapat merasakan manfaat yang adil dan setara. Dengan bersikap netral, aparatur pemerintah berkontribusi pada terciptanya suasana demokrasi yang sehat serta mendukung pelaksanaan pemilihan yang transparan dan berintegritas.
Ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk percaya bahwa sistem pemerintahan dan hasil pemilu yang dihasilkan. Sebagaimana kita ketahui, pilkada serentak merupakan momentum penting dalam proses demokrasi kita. Pemilihan ini tidak hanya merupakan menentukan pemimpin daerah, tetapi mempengaruhi arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, netralitas aparatur sipil negara memiliki peran yang sangat krusial. Netralitas ASN bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga sebuah tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Menurut pasal 24 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, setiap pegawai ASN diwajibkan untuk menjaga netralitas ini. Ini adalah prinsip dasar yang harus kita junjung tinggi agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan tetap terjaga. Dalam hal ini, netralitas ASN harus menjadi komitmen utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh ASN, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai bagian dari institusi pemerintahan. Lebih lanjut dalam pasal 255 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 melarang PNS untuk menjadi anggota dan pengurus partai politik. Ini bagian langkah penting untuk memastikan bahwa ASN dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari kepentingan politik tertentu. Jika ada yang PNS yang terlibat dalam kegiatan politik, mereka diharuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka secara tertulis guna menjaga integritas dan profesionalisme. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil juga secara tegas melarang ASN untuk memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah serta calon anggota legislatif dengan cara apapun, baik itu melalui kampanye atau penggunaan fasilitas negara. Pasal ini dirancang untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa seluruh kegiatan politik dilaksanakan dengan cara yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitupun untuk para kepala desa dan perangkatnya dalam menghadapi pemilihan serentak yang akan datang. Sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, kita perlu memahami dan menghormati larangan bagi aparatur desa untuk terlibat dalam politik praktis. Pasal 280 dan 282 dengan jelas menyatakan bahwa perangkat desa tidak boleh dilibatkan dalam kampanye dan mereka dilarang membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Pelanggaran terhadap ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam pasal 494 dapat mengakibatkan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan denda yang signifikan. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya komitmen kita untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam proses demokrasi. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik atau terlibat dalam kampanye pemilu dan pilkada. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan aparatur desa berfungsi sebagai pihak netral, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Dengan menjaga netralitas ini, kita berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang sehat, di mana setiap warga negara dapat berpartisipasi secara adil. Mari kita semua berkomitmen untuk tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga menjadi teladan dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Terima kasih atas kerjasama. Semoga acara ini dapat memberikan wawasan dan semangat baru dalam pelaksanaan pemilu yang bersih dan transparan. Para hadirin yang berbahagia, di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, kami sangat serius dalam menjaga netralitas ASN. Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai langkah proaktif
kami telah mengadakan rapat koordinasi pencegahan netralitas ASN bersama Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada ASN mengenai pentingnya menjaga netralitas. Kami juga telah melaksanakan ikrar bersama dan penandatanganan Fakta Integritas Netralitas ASN yang melibatkan seluruh ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Langkah ini menunjukkan bahwa komitmen kami yang kuat untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap aspek pemerintahan. Dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024, harapan kita adalah agar proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar, adil dan transparan. Kami berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN, dapat berperan aktif dalam menciptakan suasana kondusif bagi pelaksanaan Pilkada. Dengan menjaga netralitas dan menjalankan tugas dengan penuh integritas, kita semua dapat memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung tanpa adanya intervensi atau pengaruh yang merugikan. Lebih dari sekedar memilih pemimpin, Pilkada serentak ini adalah kesempatan bagi kita untuk melahirkan pemimpin yang benar-benar berintegritas, yang akan mampu membawa perubahan positif dan kemajuan bagi daerah kita. Pemimpin yang jujur, adil dan berdedikasi akan dapat mengelola pemerintahan dengan baik, memajukan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Para hadirin yang saya muliakan, kehadiran kita di sini hari ini adalah cerminan dari komitmen kita untuk terus memperbaiki dan meningkatkan sistem pemerintahan kita. Melalui dialog dan diskusi yang konstruktif, kita dapat bersama-sama menemukan solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga netralitas ASN dan memastikan Pilkada serentak berjalan dengan baik. Saya berharap melalui acara ini kita dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang inovatif dan solusi-solusi yang efektif untuk memastikan bahwa ASN di Sulawesi Selatan dan kepala desa tetap terjaga netralitasnya dalam Pilkada serentak tahun 2024 dapat melahirkan pemimpin yang berintegritas, dan semoga diskusi yang kita lakukan hari ini akan memberi manfaat yang besar bagi kita semua dan bagi masyarakat yang kita layani. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga acara ini berjalan sukses dan memberi hasil yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi setiap langkah dan upaya kita dalam membangun daerah, bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat ridhonya kepada kita semoga. Semoga kita semua dalam bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi membuka acara deklarasi netralitas kepala desa se-Sulawesi Selatan. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Sudan Arif Fahrullah, SH, MH. Saya tutup juga dengan pantun. Pulau Iriang banyak burung cenderawasih. Roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga nanti berjumpa lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita beri aplaus kepada Bapak yang telah memberikan sambutan pada kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya pembacaan ikrar kepala desa pada pemilihan serentak tahun 2024. Kami undang Ketua Abdesi Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan.
seprovinsi Sulawesi Selatan. Berikrar untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dengan: 1. Tidak membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon atau pasangan calon, baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 2. Tidak ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 3. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada calon atau pasangan calon tertentu. 4. Tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon atau pasangan calon melalui media sosial dan atau media lainnya. 5. Menolak praktik politik uang. Demikian ikrar ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Sekian. Mohon izin Bapak Ibu yang berada di depan podium tetap berada di tempat. Mohon teman-teman publikasi dokumentasi untuk berada di tempat yang kami siapkan. Kami mengundang tamu-tamu kehormatan kami, PJ Gubernur atau yang mewakili Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Badan Intelijen Negara, para narasumber, Bupati Wali Kota untuk berfoto bersama. Baik, untuk pengambilan gambar kami akan pandu dengan hitungan, mohon izin Bapak Ibu, pose fotonya formal untuk pertama. Kami akan pandu pengambilan gambarnya dengan hitungan 3, 2, 1. Selanjutnya salam Bawaslu, tangan kanan di kepal. Dengan hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kami mohon. Mendengarkan jingle Pilkada serentak Sulawesi Selatan. Siapkan suaramu untuk memilih, gunakan hak pilihmu dengan hati. Suara hatimu demi yang terbaik untuk Sulawesi Selatan.
aplaus. Mohon izin, saya akan membalas pantun Pak PJ atau yang mewakili. Ada kepala desa dan OPD di sini menghadiri kegiatan Bawaslu. Mari kita sukseskan pilkada tahun ini bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kami mengundang Ibu Ulfa Jalawali. Kami persilahkan. Bersama para narasumber kita yang telah hadir, Bapak Profesor Dr. Muhammad MSI, Bapak Dr. Haji Samsuar Saleh MSI, yang mewakili Kabinda, Bapak Dr. Haji Jufri Rahman SH MSI. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber, para tamu undangan dan juga para peserta diskusi yang hadir pada pagi hari ini. Perkenankan saya Ulfa Jalawali yang akan memandu acara diskusi pada pagi hari ini dan saya juga akan memberi pantun. Mohon dibalas cakep ya Bapak Ibu ya. Oh belum. Baik, makan coto dekat dermaga. Wah contekannya hilang nih. Ditemani palu butung lezat rasanya. Karena ada semua maki di sini, mari kita mulai acara iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tentu saja pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi rejeki, kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam kesempatan yang berharga ini untuk membahas topik yang cukup penting jelang pilkada, yakni terkait netralitas kepala desa dalam pemilihan kepala daerah 2024 khususnya di Sulawesi Selatan. Dan tentu saja tema ini sangat relevan karena mengingat peran strategis kepala desa itu sendiri untuk menjaga stabilitas sosial dan juga kepercayaan publik serta menjaga keadilan demokrasi di tingkat lokal terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah November mendatang. Dan netralitas kepala desa bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan tentu saja juga menjadi tanggung jawab moral. Melalui diskusi hari ini kita akan mendalami lebih lanjut tentang pentingnya netralitas, tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah konkret apa saja yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemilih, terutama di tengah dinamika politik di Sulawesi Selatan yang saat ini terus kita saksikan tentu saja. Dan para narasumber kita hari ini memiliki pengalaman dan keahlian yang sangat mantap bidangnya masing-masing. Sehingga saya yakin diskusi ini akan sangat kaya wawasan dan juga menginspirasi kita semua. Tentu kita harapkan bersama diskusi ini akan menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, pandangan dan solusi yang bermanfaat bagi pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Dan tanpa berpanjang lebar, marilah kita mulai sesi diskusi ini. Sebelumnya saya akan mengundang para narasumber hari ini. Sambil menunggu hadirnya Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, kita undang terlebih dahulu Bapak Profesor Dr. Muhammad MSI selaku akademisi untuk bersama saya di sini dan bersama para narasumber lainnya. Baik, selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Dr. Haji
Samsuar Saleh MSI selaku anggota Bawaslu Sulsel. Selamat datang kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Jufri Rahman MSI. Silahkan langsung Bapak bisa langsung bergabung bersama para narasumber kita. Baik Pak Sekda, silahkan bergabung bersama para narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada Pak Prof. Muhammad, Bapak Samsuar, baik, selanjutnya kami undang pula dengan hormat Kepala BIN Daerah untuk hadir bersama kita di sini. Silahkan. Baik, mewakili Bapak Kepala BIN Daerah, silakan. Baik, saya ikut duduk juga karena seluruh narasumber saya sudah hadir bersama saya di sini. Saya sapa dulu dong, karena tadi kita hanya mempersilahkan naik tapi belum disapa. Selamat pagi Bapak Dr. Andes Haji Jufri Rahman MSI, Pak Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, apa kabar Pak? Pak Jufri, apa kabar? Baik, terima kasih sudah hadir bersama kita di sini. Kayaknya sibuk banget ya Pak ya, banyak. Iya, jadwalnya padat, tapi terima kasih sudah bisa hadir meluangkan waktu bersama kita di sini. Ada juga selanjutnya akademisi dan juga mantan Ketua Bawaslu RI, Bapak Profesor Dr. Muhammad MSI. Selamat pagi Pak. Dan selanjutnya Bapak Dr. Haji Samsuar Saleh MSI selaku anggota Bawaslu Sulsel. Selamat pagi Pak. Baik, dan untuk yang terakhir di sini ada yang mewakili dari Kepala BIN Daerah ya Pak ya. Baik, Pak Ilham Pras, kita berterima kasih untuk kehadirannya sini. Kita beri aplaus dulu untuk keempat narasumber kita yang akan memaparkan terkait materi-materi yang tentu saja akan membuka wawasan kita dan juga menginspirasi kita untuk bagaimana mencegah dan juga bagaimana menghadapi tantangan-tantangan, bagaimana pentingnya netralitas ASN atau kepala desa di pilkada mendatang. Untuk itu yang pertama saya langsung persilahkan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Jufri Rahman dengan tema mengawas netralitas di lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Silakan Pak Jufri. Tunggu dulu. Ngos-ngosan masih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Bawaslu RI pada zamannya beliau. Jadi aturan tentang pengawasan pemilu itu dibuat di zamannya beliau. Di level nasional. Habib Muhammad ini sahabat dan pakar memang beliau ya, guru besar di bidang itu. Kemudian ada teman-teman pemateri yang lain yang sama saya hormati, teman-teman kepala desa ya ini yang hadir. Adik, kamu lagi yang termenung. Tadi kau termenung. Baik, saya kayaknya balas ya Pak ya. Iya. Tidak bermaksud. Saya lagi Abdesi, kenalan Pak. Abdesi, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Saya kontak dengan organisasi ini tahun 2002 ketika saya menjadi Kepala Biro Dekonsentrasi di pemerintah provinsi. Waktu itu Irwandi Nasir yang sekarang calon bupati, wakil bupati di Bone itu masih kepala desa di sana. Iya, jadi kalau Abdesi zamannya Sindawatara menjadi ketua Abdesi itu alhamdulillah kita yang mengantar dari Sulawesi Selatan. Jadi kalau bicara tentang desa, insya Allah saya tahu sedikit. Iya seperti itu Pak Habib ya, insya Allah. Kenapa kepala desa itu penting? Karena secara politis, tapi jangan dulu bangga karena banyak potensi ancamannya.
Kepala desa itu sejelek-jeleknya dia itu pasti memiliki pendukung 50% tambah 1 di wilayahnya. Iya, jadi kepala desa itu the real tokoh masyarakat. Jadi bukan sekedar kalau Barsanja didahulukan dikasih kalau maulid apa. Memang dalam segala hal kepala desa itu di depan. Karena itulah kenapa dalam setiap perhelatan yang namanya perhelatan politik, kepala desa menjadi poin penting dan selalu diperhatikan. Perhelatan kita di pemilu presidennya lalu, Abdesi itu diundang khusus untuk hadir dan bicara dengan Mendagri. Karena Mendagri tahu betul, Dirjen Pol pun tahu betul potensi yang dimiliki kepala desa untuk memerah hitamkan pelaksanaan pilkada di daerahnya. Iya. Begitu kepala desa agak miring-miring sedikit pikirannya ribut tuh. Bisa, tapi saya kira Abdes yang ada di sini orang lurus pikirannya semua, kelihatan dari wajahnya ini. Ya. Yang kedua, kepala desa itu sampai memegang potensi orang karena jumlah masyarakatnya pasti dia kuasai 50% tambah 1. Kepala desa sekarang juga itu potensi keuangannya lebih baik daripada lurah. Jadi jangan menuntut terlalu banyak juga. Bapak bukan PNS tapi penghasilan Bapak melebihi PNS. Dulu kalau dibilang apa kerjanya bapakmu? Kepala desa ji. Sekarang lain kalau ditanya apa kerjanya bapaknya? Lurah ji itu. Kalau ini kepala desa ini Pak bapaknya. Itu menunjukkan perubahan status di mata masyarakat bahwa kades sekarang itu strata tertentu dalam strata masyarakat kita. Seperti itu. Karena begitu pentingnya peranan Bapak, maka dalam perhelatan kita di tanggal 27 November akan mendatang itu, kita berharap semua kepala desa ini bisa netral. Tapi itu hal yang sangat mustahil, bukan hal. Ini yang tepuk tangan ini ada rencana di kepalanya semua ini. Iya, karena begini Pak, kalau namanya netralitas, semua manusia itu akan berpihak, ya. Contoh, Anda nonton pertandingannya Manchester United dengan Liverpool. Tidak ada keluargamu di situ ikut main bola. 5 menit kamu nonton pasti bilang saya berpihak yang baju merah bajunya. Itu tidak bisa dihindari. Dan itu manusiawi. Saya tidak melarang para kepala desa yang hebat ini untuk ikut menentukan apa yang dia mau pilih. Itu hak konstitusional dijamin oleh undang-undang. Tetapi tolong itu diekspresikan ketika berada di bilik suara. Kalaupun Bapak mendukung seseorang dalam, jangan juga terlalu ofensif dan terbuka. Karena begini, kalau yang Anda dukung itu menang, alhamdulillah. Tapi kalau kalah menderita Anda. Iya, karena itu silakan. Saya bicara normatif gampang, tapi untuk realisasi di lapangan saya paham. Saya pernah jadi penjabat bupati di Toraja, di Sinjai. Tidak ada orang bisa netral itu. Tetapi jangan kok juga jadi tim sukses. Nah bilang tapi ada Pak, ada cuannya sedikit. Sekarang kan saya paham yang namanya pilkada dan seterusnya pasti prinsipnya NPWP. Nomor piro wani piro. Maka seperti itu. Seperti itu. Karena itu kemarin Pak Gubernur sudah melantik PJS ini. Ada PJS Makassar, ada PJS ada PJ-nya PJ Wali Kota Luwu, Bupati Luwu dan PJS yang lain. Sebenarnya kenapa kepala daerah segera diposisikan tidak boleh ada kekosongan? Karena mereka yang namanya kepala itu mulai dari kepala daerah, turun camat, lurah, kepala desa adalah penentu kondisi sosial politik di wilayah masing-masing. Ya. Bawaslu paham betul posisi itu sehingga mengundang Bapak hadir. Jadi Bapak ini mesti bahagia juga di samping datang jalan-jalan di Makassar sekaligus diingatkan. Boleh Bapak mengekspresikan pilihan politiknya tapi cukup di bilik suara. Sesudah itu, kenapa Kades harus netral? Karena begini, kalau Kades tidak netral itu mempengaruhi kualitas layanannya kepada masyarakat. Kepada orang yang dianggapnya sama-sama mendukung kandidat yang sama, dia berbuat baik dan tersenyum manis. Kepada yang dia kandidat saingan, dilayani dengan ala kadarnya. Iya, seperti itu. Jadi ada yang dilayani apa adanya, Pak. Ada juga dilayani ada apanya. Itu persoalannya kepala desa kawan. Jadi karena Bapak sudah datang, saya tidak perlu banyak bicara. Sebenarnya Bapak tahu ini. Ini orang Makassar bilang, tani tarik nak bodong. Orang Bugis mengatakan tidak perlu lagi diajarkan karena Bapak sudah lebih tahu tentang apa itu netralitas. Saya cuma menunjukkan bahayanya karena undang-undang melarang kepala desa terlibat dalam kegiatan partai politik.
Dia bilang, tapi ini kan pilkada Pak, bukan pemilu legislatif. Iya, bukan pemilu legislatif. Tapi pilkada itu adalah proses politik karena yang mencalonkan itu calon kepala daerah adalah partai politik. Apa buktinya? Kalau tidak didukung parpol tidak bisa jadi calon. Kan banyak kejadian orang yang sudah pasang baliho, alhamdulillah balihonya turun dengan sendirinya karena tidak ada parpol yang mendukung seperti itu. Seperti itu, maka itulah Bapak dihadirkan di sini. Pesan saya, jangan terlibat dalam politik praktis karena Bapak melanggar undang-undang. Oke? Kita kemarin rapat lintas sektor dengan Kapolda, dengan Kajati dan seluruh kabinda juga ada Pak Arman, Pak Arman hadir di situ di kantor gubernur dan kita sepakati tidak ada, kita zero toleransi terhadap tindakan pemihakan dari kepala daerah, kepala desa dan dari ASN. Saya kebetulan baru dilantik jadi sekda provinsi 14 Agustus yang lalu. 5 tahun saya bertugas di Kementerian PAN RB mengurusi itu netralitas ASN. Jadi jangan mau kucing-kucingan. Saya melihat orang bekerja di bawah itu soal netralitas seperti melihat ikan berenang dalam akuarium. Biar kau sembunyi belakang bak, ku tahu. Baru senyummu saya sudah tahu ada maunya sedingin anak-anak seperti itu. Jadi kepala-kepala desa sekali lagi saudara-saudaraku, saya tahu Bapak adalah tokoh di daerah masing-masing. Jaga status ketokohanmu itu adikku ya dengan menjaga netralitasmu. Karena begini, satu kali Anda berpihak itu saya tidak yakin orang yang kau dukung itu akan ingat kepada kamu 5 tahun berturut-turut. Karena saya kebetulan tabe Pak Habib, saya jurusan politik di IIP, Institut Pemerintahan. Dan dalam teori politik, masa bulan madu antara seorang kandidat dan pendukungnya itu paling lama 6 bulan. Jadi kalau ada sunyi-sunyunya bupati yang kau dukung itu 6 bulan je. Bulan ke-7 alhamdulillah banyak urusannya. Sebelum dia terpilih, sebelum kamu telepon diangkat teleponnya. Setelah terpilih, belum kau telepon dia sudah tutup. Jadi jangan kau terlalu Tidak usah tidak usah. Ini pesan saya, Saya berhasil melewati kontestasi gubernur dari Pak Palaguna ke Pak Amin Sam ke Sahrul, dari Pak Sahrul kepada Pak Prof Nurdin Abdullah. 3 periode sebelumnya alhamdulillah saya berteman dengan Pak Palaguna, berteman dengan Pak Amin Sam, berteman dengan Pak Sahrul. Meskipun Pak Sahrul melawan Pak Amin Sam dan saya ada di timnya Amin Sam waktu itu karena saya kepala biro pemerintahan. Bapak juga tidak netral. Saya sudah pernah bilang tidak ada orang netral kalau menghadapi pertanyaan karena kita pasti mendukung kita punya pimpinan. Tapi karena cara kita bermain itu bagus, netralitas terbaca, alhamdulillah kita terpakai. Ini yang saya pesankan kepada teman-teman. Syukurilah Tuhan sudah memberi kamu posisi, ya. Tuhan sudah memberi kamu posisi menangkan pertarungan di level desa, tapi Anda itu adalah tokoh. Jaga itu. Lebih baik kamu kelola itu dana desamu dengan baik 5 tahun daripada berharap 5 tahun dan ternyata PHP, pemberi harapan palsu. Saya kira itu Ji, kalau terlalu panjang nanti malah tidak masuk di akal. Paling penting jangan kau macam-macam, itu aja. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Sekda. Walaupun Pak Sekda katanya tadi baru dilantik pada Agustus lalu ya Pak ya. Tapi sudah bertahun-tahun ini, bahkan beberapa dekade ini pasti sudah sangat paham karena sudah bekerja di pemerintahan, sudah sangat paham bagaimana, karena tadi sampai bilang cukup dilirik sudah tahu apa dalam isi hati kepala desa ini. Baik, bagi para peserta diskusi untuk hari ini, mohon disimak dulu pemaparan dari keempat narasumber ini, mohon disimpan juga dulu pertanyaannya karena kita akan meneruskan dulu untuk seluruh narasumber bisa memaparkan materi, setelah itu baru kita persilahkan atau kita buka sesi pertanyaan. Selanjutnya kita persilahkan Bapak Profesor Dr. Muhammad MSI selaku akademisi dan juga Ketua Bawaslu RI untuk memaparkan materi terkait etika dan integritas penyelenggara negara. Kita persilahkan Pak Prof. Muhammad. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Selatan, Kakanda saya, Kakanda Dr. Jupri Rahman. Saya kira penilaian subjektif objektif saya
baru kali ini Provinsi Sulawesi Selatan 15 tahun terakhir mendapatkan sekda yang tepat. Seluruh sekda pada masanya kawan saya, seluruhnya. Tapi saya berani menyampaikan di forum ini baru kali ini provinsi kita mendapatkan sekda yang tepat. Kalau yang lain itu sekda yang lain, kawan-kawan saya masih kayak model mesin, kunci itu kadang cocok, kadang tidak. Kalau Pak Jupri ini kayak kunci Inggris. Tidak perlu saya jelaskan kan kunci Inggris kan. Apapun modelnya siap untuk digunakan dan tepat untuk semua situasi dan kondisi. Selamat Ki. Yang saya hormati para narasumber, senior saya Pak Dr. Samsuar Saleh, anggota Bawaslu yang beberapa minggu lalu dikukuhkan sebagai doktor. Alhamdulillah. Ya. Yang mewakili Pak Kabin Selatan yang saya hormati dan terkhusus kepada Ketua Bawaslu Provinsi Selatan Ibu Mardiana, saya mau mengquote, melanjutkan dan menebalkan statement terakhir beliau yang menurut saya sangat penting, sangat mendasar, sangat monumental. Ketika beliau beri sambutan tadi dan saya catat itu bahwa Pilkada Sulsel itu adalah milik kita semua. Artinya bukan milik KPU, bukan milik Bawaslu, bukan milik paslon, tapi milik kita semua. Pesan moralnya kalau kita sepakat dan memang pantas wajib kita sepakat dengan pesan moral itu, pesan bijak itu, pesan strategik itu, kalau pilkada itu milik kita semua, maka tanggung jawabnya juga adalah tanggung jawab kita semua. Terima kasih Ibu Ketua. Para peserta yang saya hormati, para PJ yang hadir, alhamdulillah selamat mengembang amanah, dan teman-teman abdesi seluruhnya yang saya hormati dan saya banggakan. Ini kalau Pak PJ masih hadir di ruangan, biasanya pasukannya hadir. Pak PJ Makassar, terima kasih. Pak PJ yang masih hadir saya mau sebut khusus Pak PJ Makassar, PJS Makassar, Sidrap, Luwu, ya. Yang mewakili Pak Gubernur, PJ Gubernur, PLH Wali Kota Pak Palopo, Masya Allah yang hadir. Kenapa saya harus memberi penghargaan khusus? Ya, Pak Andi Abu Bakar dari Bantai. Iya, Pak dari Bode, Pak Sumardi. Jadi begini, psikologis aparat itu, ini saya belajar dari senior saya Pak Jufri. Kalau pimpinannya masih hadir, dia biasanya hadir juga. Ini tanpa diminta hadir, kalau pimpinannya hadir, biasanya aparatnya, pasukannya hadir juga. Jadi kepada para PD yang masih setia di sini, saya menyampaikan hormat dan terima kasih kepada kita semua. Saya tadi disampaikan oleh senior saya Pak Dr. Samsuar bahwa materi Pak Sekda ini sudah selesai melingkupi materi kita semua. jadi kalau kita mau bicara apa lagi sebenarnya isinya seperti itu. Ya, apa yang disampaikan Pak Sekda, jadi tugas kami hanya sedikit saja yang menambahkan beberapa poin saja yang sesungguhnya seluruhnya sudah disampaikan oleh Pak Sekda. Nah, saya mau menegaskan beberapa hal sejalan dengan Pak Sekda. Terus terang, ini bukan karena saya bersaudara ya, tapi berdasarkan ilmu yang saya pelajari. ASN, kepala desa silahkan netral dan tidak netral. Jangan kaget, saya mau kasih penjelasan. Ya, silahkan netral dan tidak netral di pilkada besok. Penjelasannya sama, tafsirnya sama. Tidak netral, di bilik kita punya pilihan. Memilih itu sama dengan tidak netral, menurut teori yang saya pelajari. Kalau kita memilih si A nomor 1 atau memilih nomor 2 besok calon gubernur, itu berarti kita sudah tidak netral. Gitu? Kita memilih partai X atau partai Y di bilik, itu sudah tidak netral, karena ada pilihan. Netral itu sama dengan non-blok, tidak punya pilihan, tidak punya posisi, tidak punya sikap. Moderator ini berapa menit pengantarnya? Berapa menit? 10 menit. Jadi saya menebalkan arahan beliau bahwa silahkan kita sebagai aparat yang notabene sebagai rakyat, notabene sebagai pemilih itu punya hak pilih. Apalagi ASN dan kepala desa itu adalah bagian yang diatur oleh undang-undang punya hak pilih. Beda dengan teman-teman TNI Polri, tidak punya hak pilih. Tapi kalau kita punya hak pilih. Tapi tolong gunakan hak pilih itu secara bijak dan tepat. Di bilik berlaku tadi slogan bebas, umum, langsung, rahasia. Tidak boleh ada yang tahu dan berusaha tahu pilihan kita di bilik. Karena kita tidak netral di bilik. Betul tidak? Kita tidak netral. Itu istri saya, mantan pacar saya Pak Sekda.
waktu pilkada wali kota Makassar, ketika saya masih menjadi warga DPT, saya masih di Makassar, saya sudah menjadi warga Bekasi, tapi darah daging saya tetap Makassar. Itu waktu mau ke bilik pemilihan wali kota Makassar 15 tahun lalu, dia tanya saya, dia bilang, "Kak, siapa yang kita pilih ini wali kota Makassar?" Saya tidak punya cukup referensi mengenai profil 3 calon wali kota pada waktu itu. Saya bilang di pesawat, saya bilang, "Adikku sayang, kau bertanya kepada orang yang salah, tidak tepat. Kau bertanya kepada ketua Bawaslu RI." Ya kaget dia. Wah, tapi kan Anda suami saya butuh referensi dong. Anda S3 politik, Anda ketua Bawaslu, pasti tahu orang-orang yang tepat memimpin 5 tahun Makassar. Saya bilang, apapun argumentasimu, ketika kamu menanyakan siapa yang saya pilih, itu pertanyaan yang tidak tepat kepada orang yang tidak tepat. Tidak mungkin saya sampaikan kamu. Akhirnya sampai ke Kecamatan Wajo, tempat bilik kami, itu kebetulan nomor DPT saya masih saya ingat, 77 saya, 78 dia. Kita diundang bersamaan. Di detik-detik menjelang dia nyoblos, kepalanya itu nanya lagi, kasih kode saja, tengah, kiri atau kanan. Karena waktu itu ada 3 calon wali kota. Jadi kalau kiri ya berarti nomor 1, nomor 2 tengah, saya bilang tidak. Itu pun juga saya tidak akan sampaikan. Terakhir dia mencoba menggoda keyakinan saya. Ini jadi perempuan luar biasa memang Pak Sekda. Artinya yang membuat kakek kita Adam tergelincir dari sorga bukan iblis. Jangan, saya baru dapat kajian kitab Gundul. Bukan iblis yang menggoda kakek kita Adam sehingga keluar dari sorga. Berapa puluh tahun, berapa ribu tahun kakek kita Adam sendiri di sorga, aman, tentram, damai. Tapi begitu lahir seorang perempuan, diciptakan perempuan, disitulah awal kehancuran laki-laki. Kalau ada ustaz di sini tolong bantah saya Pak. Sekian ribu tahun kakek kita Adam menempati sorga, terhormat, tenang, tidak diganggu. Tapi begitu dari tulang rusuknya dikeluarkan, diciptakan perempuan, disitulah awal kehancuran seorang laki-laki. Karena dia menggunakan segala cara. Minta maaf ibu-ibu ya. Minta maaf, perempuan itu kan menggunakan segala cara untuk mempengaruhi suaminya. Kadang keras, norak, kadang halus. Makanya disebut makhluk halus. Dia tanya, "Kak, saya ini mau jadi istri saleha. Saya mau ikuti pilihan suami saya." Itu sudah dipilih Pak. Saya bilang, "Jangan, itu wartawan lagi potret kamu. Kali ini saya izinkan kamu untuk tidak soleha. Untuk hanya sekedar mengetahui pilihan suamimu, saya izinkan kamu tidak soleha. Pilih sendiri." Sampai suara saya meninggi karena wartawan sudah jepret-jepret. Ini ketua Bawaslu nyoblos, istrinya kok kepalanya keluar dari bilik suara. Saya bilang, "Kembalikan kepalamu, ketengahkan cepat, pilih. Saya izinkan kamu tidak soleha untuk pilihan hari ini." Nah, setelah itu kok kembali soleha. Jadi kembali ke situ, maksud saya, kita tidak mungkin tidak memihak kalau di bilik suara. It's okay. Jadi kita ini ASN, kita kepala desa, spesifik kita warga negara, kita punya hak dijamin oleh undang-undang dasar, bahkan dijamin oleh human right di bidang politik. Kita punya right to food, hak untuk memilih. Tapi concern kita sekaligus menegaskan arahan Pak Sekda bahwa ketika Anda posisinya sebagai abdi negara, apakah ASN atau kepala desa atau apapun juga, maka wajib untuk netral. Ya, nanti saya menjelaskan wajib untuk netral itu sudah bilang apa saja. Ini yang membedakan. Jadi netral dan tidak netral itu silahkan, tapi harus tahu posisi netralnya dan posisi tidak netralnya. Posisi netralnya di ujung pulpen Bapak Ibu Kepala Desa ada kebijakan. Ya, ada kebijakan yang bisa mempengaruhi peta politik di wilayah kita. Tadi sudah ditegaskan oleh beliau rumusnya. 50+1 itu ada dukungan yang real. Bapak Ibu bisa kendalikan. Tapi kami minta 50+1 itu tidak digunakan secara tidak tepat. Teman-teman Bawaslu ini SDM-nya terbatas. Bu Ketua di provinsi hanya ber-7. Di kabupaten ada 5, ada 3 orang. Di kecamatan hanya 3 orang. Ya, kemudian desa lurah 1 orang. Itu tidak mungkin bisa mengawasi tindak tanduk kepala desa yang semuanya bisa kita awasi sampai dengan 24 jam. Tidak mungkin. Pasti banyak yang kecolongan. Maka tugas teman-teman kepala desa itu menjadi mitra Bawaslu, menjadi mata telinga Bawaslu untuk memastikan bagaimana pilkada besok itu berlangsung dengan cara-cara yang fair, bertanggung jawab. Saya setuju bahwa Bapak Ibu harus bermain cantik. Harus bermain cantik karena sudah situasi politik hari ini harus seperti itu Pak. Bapak kalau tidak bermain cantik itu pasti akan digilas oleh rezim kalau dia menang. Nah, caranya bermain cantik saya kasih rumus yang bisa menyelamatkan dunia akhirat. Ah, begini Pak,
ini pesan saya untuk menyelamatkan posisi Bapak Ibu yang menurut saya dilematis ya. Besok kalau Pak Sekda Kabupaten mengumpulkan Bapak contohnya atau kepala dinas atau Bapak sendiri dikumpulkan oleh camat lalu digiring untuk mendukung paslon tertentu, apakah tingkat gubernur atau kabupaten kota, kan pertanyaannya begitu bagus. Ayo kita dukung bupati yang kemarin untuk melanjutkan atau mungkin ada penantang baru. Kalau Bapak digiring, apakah saudara-saudara siap mendukung bupati petahana? Jawab dengan lantang, siap. Sekeras mungkin suara Bapak. Dengan lisan, sambung dalam hati, netral. Ini resep dunia akhirat Pak. Tidak melanggar agama, tidak melanggar hukum Indonesia. Jadi besok kalau digiring oleh bupati atau petahana atau tim sukses yang dekat dengan rezim, apakah kepala desa siap mendukung nomor 1 atau nomor 2? Sekejap mungkin siap. Dalam hatinya sambung netral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk tipsnya. Selamat dunia akhirat ya Pak Prof ya. Jadi untuk para kepala desa, pasti banyak pertanyaan nih kepada Pak Prof. Tapi sebentar simpan lagi dulu, kita langsung lanjutkan dulu untuk kita mendengar pemaparan dari Bapak Dr. Haji Samsuar Saleh MSI selaku anggota Bawaslu. Kita persilahkan yang akan membawakan tema netralitas kepala desa dalam pemilihan serentak tahun 2024. Silahkan Pak Samsuar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Muhammad, dan mewakili Kabinda, dan para hadirin semua. Dalam konteks kebawasluan tentu saya perlu memaparkan tentang bagaimana posisi netralitas kepala desa pada Pilkada 2024. Esensinya pertemuan hari ini dengan dua pemateri sebelumnya tentunya isinya sebenarnya sudah ketemu semua. Tetapi tentu sebagai Bawaslu saya harus menyampaikan secara normatif. Kita mulai dengan dasar hukum. Dasar hukum itu adalah Undang-Undang 1 2015, selanjutnya Undang-Undang 16 tahun 2018, kemudian Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kemudian Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kemudian apa yang dimaksud dengan netral? Netral adalah sikap tidak mendukung atau memihak salah satu kelompok atau golongan atau tidak diskriminatif. Yang paling penting barangkali setelah kita mengetahui dasar hukum bahwa mulai per hari ini sampai tanggal 23 November itu adalah sudah memasuki masa kampanye. Nah, ini yang paling penting. Di luar masa kampanye tentu para ASN maupun para kepala desa mungkin masih dicolek selama ini oleh KSN. Teman-teman Bawaslu sisa mengklarifikasi terus meneruskan laporan itu ke KSN. Tetapi karena ada perubahan di KSN sudah dibubarkan Prof, sekarang ada namanya SBT. Sistem bersama terintegritas yang dibawa BKN. Yang membedakan adalah ketika sudah memasuki masa kampanye, ini berimplikasi pada pidana pemilu. Jadi netralitas kepala desa ini sudah diproses, begitu tidak netral, sudah bersinggungan dengan pidana pemilu. Itu yang paling penting. Maka hari ini Bawaslu menghadirkan sebagai bentuk rasa sayangnya Bawaslu kepada seluruh kepala desa yang ada di Sulawesi Selatan. Karena kenapa? Begitu tindak pemilu sudah masuk tindak pemilu dan memenuhi unsur, tentu akan masuk diproses oleh Gakumdu. Gakumdu di Bawaslu ada 3 unsur, ada kejaksaan, ada kepolisian, dan ada Bawaslu sendiri. Ini yang paling penting kita hindari, karena per hari ini gong kampanye sudah dicanangkan. Makanya kami sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman untuk lebih menjaga diri di dalam bersikap, bertindak maupun mengambil keputusan. Karena ini penting, sebagaimana tagline bahwa pilkada ini adalah milik kita semua. Maka penting
butuh kebijaksanaan para kepala desa untuk mengambil peran para kepala daerah yang hadir untuk sama-sama bisa menjaga sikap, menjaga diri untuk sama-sama menjunjung netralitas. Jadi pada masa kampanye ini tolong diperhatikan betul-betul, karena netralitas ASN saja menurut IKP Bawaslu dari seluruh provinsi Sulawesi Selatan adalah yang tertinggi. Jadi mohon izin Pak Seprov, Pak yang mewakili PJ Gubernur, ini mungkin PR kita bersama untuk bisa sama-sama membuat teman-teman kita ini mengingatkan kembali kepada jalan yang benar. Saya pikir cuma itu yang paling penting, karena buat apa mengajari para kepala desa ini, mereka paling jago di dalam mengelola pemilu pilkada dan harusnya lebih wise. Kita di Bawaslu selalu mencegah, tetapi kalau itu terjadi pasti kami akan melakukan tindakan yang diberikan, dan kewenangan itu ada di Bawaslu untuk melakukan penindakan pelanggaran pemilu. Sekali lagi, yang paling penting dari Bawaslu, begitu masa kampanye 25 sampai 23 November, tolong hindari untuk tidak berbuat tidak netral. Karena kenapa? Sudah masuk dengan pidana pemilunya. Itu poin pentingnya barangkali pertemuan hari ini yang disampaikan oleh Bawaslu. Alhamdulillah di tengah kita ini ada Profesor Dr. Muhammad. Beliau adalah Ketua Bawaslu RI tahun 2013 sampai 2018. Beliau inilah adalah penggagas dari hadirnya pengawas pemilu di tingkat TPS. Jadi untuk itu kita sama-sama aplaus untuk beliau. Sekarang ini Bawaslu masih mendorong terus bagaimana pengawas pemilu di TPS itu ada 2, tetapi sampai sekarang juga oleh pemerintah belum disetujui. Tetapi kehadiran PTPS di pengawas pemilu di tingkat TPS itu sangat berarti, Prof, dan rasanya hampir semua yang berperkara di MK itu muaranya ada di TPS. Jadi mari kita sama-sama tanggal 27 November kita ke TPS menggunakan hak suara dan menjaga netralitas kita. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan dari Bapak Haji Samsuar Saleh MSI selaku anggota Bawaslu yang juga memperingatkan para kepala desa ini untuk berlaku netral karena sudah masuk pidana pemilu ya Pak ya? Iya, per hari ini kan masa kampanye. Baik, jadi mulai tanggal 25 September ini hingga 23 November mendatang. Karena tanggal 27 November kita akan melakukan pilkada serentak. Dan selanjutnya mari kita mendengarkan pemaparan dari Kabinda Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Korwil Provinsi BIN Daerah Sulawesi Selatan Bapak Ilham Pras untuk memaparkan terkait tema mitigasi untuk netralitas kepala desa ini. Silakan Pak Ilham Pras. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sekda, yang kami hormati Prof. Muhammad, yang kami hormati Pak Dr. Samsuar Saleh dan Ibu Ketua Bawaslu Provinsi. Dalam kesempatan siang hari ini kami mohon izin mewakili Bapak Kabinda yang beliau juga menyampaikan permohonan maaf karena ada agenda yang tidak bisa diwakilkan sehingga menunjuk kami untuk hadir di tempat ini. Mohon izin Pak Sekda, kami dalam kesempatan ini izin menyampaikan materi karena kami mewakili Bapak Kabinda, materinya kebetulan sudah ada, jadi kami
siang hari ini juga patut untuk menyampaikan materi yang seharusnya disampaikan beliau pada hari ini. Ada materi? Mohon panitia ditampilkan untuk materi mitigasi kerawanan. Saya mohon izin Pak Sekda kalau begitu saya. Pak Prof, Pak. Silakan Pak Ilham. Siap. Dalam kesempatan siang ini kami terkait dengan netralitas kepala desa, materi yang diminta oleh Bawaslu untuk disampaikan ini mengenai mitigasi kerawanan. Dari mitigasi kerawanannya, baik. Ya, secara umum ini pelaksanaan tahapan pilkada hingga hari ini, dimulainya masa kampanye, sejauh ini kami monitor secara umum aman dan kondusif. Iya, secara akumulatif bahwa paslon gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan bupati, wakil bupati seprovinsi Sulsel itu terdapat 70 paslon. Ini berarti 70 paslon calon kepala daerah, bahwa total calon kepala daerah dari seluruh wilayah provinsi Sulsel, 24 kabupaten kota sebanyak 140 atau 70 dikalikan 2. Dari total 24 kabupaten kota dan 1 provinsi, hanya 1 wilayah yang hanya 1 paslon, atau dia melawan kota kosong, yaitu di Kabupaten Maros. Sementara untuk wilayah lainnya itu 2 paslon atau lebih, maksimal 4. Khususnya kerawanan, bahwa dalam perkembangan tahapan itu yang memiliki kerawanan cukup tinggi kemarin pada saat menjelang penetapan dan pengundian nomor urut itu adalah wilayah Kabupaten Maros dan Kota Palopo. Karena di wilayah itu tahapan sebelumnya ada proses yang berpolemik atau dinamika politiknya, khususnya di Maros juga, salah satu atau calon wakil bupatinya yang pada saat itu dinyatakan TMS, sama halnya dengan di Kota Palopo, ada salah satu calon wali kota yang sebelumnya dinyatakan TMS, namun setelah dilakukan verifikasi dan perkembangannya dinyatakan MS. Next. Ini beberapa potensi ATHG yang kami petakan untuk wilayah Provinsi Sulsel itu. Yang pertama, konflik kepentingan dan polarisasi dukungan. Secara umum ini mungkin di wilayah lain juga terjadi, karena ini ATHG yang terjadi selama proses pemilihan kepala daerah atau sebelumnya pemilu. Yang kedua adalah kerawanan pelanggaran netralitas ASN, TNI Polri, dan penyelenggara pemilu. Selanjutnya, hoax dan disinformasi publik, praktek politik uang, seruan golput dari sisi keamanannya, pengancaman, kekerasan dan intimidasi, serta manipulasi hasil pilkada. Olehnya ada beberapa langkah yang kami perlu sampaikan untuk mitigasi kerawanannya. Yang pertama, seluruh unsur penyelenggara perlu menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas pilkada. Selanjutnya, mendorong peran aktif pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran tingkat kabupaten kota hingga desa bersama pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, komitmen netralitas aparatur pemerintah, ASN, TNI Polri beserta seluruh jajaran di daerah untuk dilakukan secara konkret melalui penguatan regulasi dan sanksi. Selanjutnya, mendorong peran serta forum kerukunan umat beragama bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang kelima, aparat keamanan perlu membangun sinergitas pengamanan yang berbasis mitigasi risiko
Dan terakhir mendorong peran aktif tokoh-tokoh influencer di daerah untuk memberikan literasi digital kepada kelompok pemilih milenial, pemula, dan masyarakat secara umum. Kami coba kaitkan dengan netralitas kepala desa bahwa ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Langkah mitigasinya yaitu pentingnya edukasi mengenai netralitas bagi kepala desa. Olehnya kegiatan-kegiatan sosialisasi itu sangat penting. Bagaimana kepala desa ini harus mengetahui bahwa kepala desa itu juga dilarang untuk berpolitik praktis. Itu sudah diatur dalam undang-undang tentang desa dan undang-undang pemilihan kepala daerah. Selanjutnya memperkuat peraturan yang melarang keterlibatan para kepala desa untuk berpolitik praktis, serta pentingnya pengawasan oleh aparat penegak hukum dan Bawaslu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan materi mitigasi kerawanan netralitas atau pelanggaran netralitas pilkada di 2024 nanti dari Kabinda Provinsi Sulsel, dalam hal ini diwakili oleh Korwil Daerah Sulawesi Selatan Bapak Ilham Pras. Dan Bapak Ibu sekalian, boleh kami undang juga untuk memberikan pertanyaan langsung kepada keempat narasumber saya di sini. Tapi tentu saja saya yang akan mendahului Bapak Ibu sekalian. Saya langsung ke Pak Sekda terlebih dahulu. Karena tadi Pak Sekda mengatakan bahwa cukup banyak sebenarnya potensi-potensi tapi untuk pelanggaran netralitas. Tapi kita lihat dulu juga bahwa bagaimana sejauh ini sebenarnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah itu sendiri dalam mengawal netralitas ini, dan apakah ada mekanisme khusus untuk mengatasi serta memberikan sanksi jika memang ditemukan pelanggaran netralitas, Pak? Sebenarnya kalau terkait sanksi sudah disampaikan oleh Pak dari Bawaslu tadi, Pak Andi Samsuar, dan Pak Said, beliau juga sudah sampaikan. Ya, ada pidana dan seterusnya. Soal koordinasi dengan pemerintah kabupaten, itulah sebabnya pemerintah provinsi itu percaya diri menunjuk PJ dan PJS supaya mereka itu kan orang pemprov, koordinasi itu jalan mutatis mutandis aja, sehingga kalau ada kepala desa yang kita dengar berdasarkan laporan itu dilaporkan tidak bertindak netral, maka kita sampaikan kepada para kepala daerah di sana untuk mengambil langkah taktis di lapangan seperti itu. Karena untungnya itu kenapa kepala daerah harus dicutikan pada saat kampanye, karena kalau tidak dicutikan mereka bisa menggunakan kekuasaannya dalam tanda petik untuk menekan, dalam tanda petik bukan dalam tanda petik, menekan dalam arti sebenarnya kepada para kepala desa ini, yang meskipun kepala desa itu harus pahami, kepala desa itu bukan bawahan langsung kepala daerah. Dia fungsi koordinasi. Kenapa? Sama-sama elected pejabat yang dipilih secara politis. Jadi kepala desa itu kalau tahu posisinya sama-sama aja gini Pak Bupati, sama-sama dipilih seperti itu. Cuma kalau Pak kepala desa jangan juga berseberangan dengan bupatinya, kan itu daerah desa. Kalau mau cari dan seterusnya ada pernah nanya bupati di situ gitu. Nah, tetapi bukan berarti bahwa karena ada keterkaitan langsung para kepala desa ini dibuat tekanan, jangan. Kalau Anda merasa tertekan oleh kepala daerahnya, lapor kepada kami di pemerintah provinsi, karena pemerintah provinsi bisa mengambil tindakan untuk memperingatkan kepala daerah tersebut untuk jangan menggunakan atau menekan kepala desanya, seperti itu. Dan tapi ada juga kepala desa memang suka ditekan. Ada yang suka ditekan. Maksud saya begini, kepala daerahnya ikut bertarung tidak pernah disebut-sebut namanya, datang yang menghadap. Jadi apa yang saya harus lakukan ini Pak? Itu namanya cari penyakit. Diam saja, urus saja itu dana desamu deh. Lebih baik itu perbaiki laporannya dan seterusnya. Karena selama ini ada modus ya, kepala desa itu selalu ditakut-takuti oleh siapapun yang merasa punya kewenangan untuk terkait dengan penggunaan dana desa. Dan kalau kepala desa mau diperiksa soal dana desa, nah Anda bukan malaikat, pasti ditemukan. Sekecil apapun itu bisa dijadikan pintu masuk untuk mengganggu Anda secara psikologis dan secara nyata mengganggu Anda itu dalam aktivitas.
Karena itu teman-teman kepala desa sekali saya ingatkan, lebih aman kalau Anda tidak menjadi tim sukses atau apapun salah satu orang yang bertarung. Apa yang dikatakan oleh Habib Muhammad tadi, oke, Anda boleh menunjukkan, mengekspresikan kamu punya hak suara itu, tapi di dalam bilik suara. Tidak usah dikemukakan bahkan kepada, bagus itu contoh soal yang luar biasa dari mantan Pak Ketua Bawaslu RI. Sedangkan orang satu rumah dia tidak mau kasih tahu, kita juga begitu. Karena bahaya itu kalau ibu-ibu itu kan lebih cepat mulutnya daripada telinganya, Pak. Asal anak dengar baru merasa nyaman kalau dia sampaikan. Biar kita bilang, yang ku bilang rahasia ini. Sebentar dia kasih tahu juga orang, ini yang ku bilang rahasia juga ini. Kalau sudah lebih dari satu orang tahu bukan rahasia. Nanti jadi rahasia umum kan begitu. Jadi seperti itu. Fungsi koordinasi Pemprov akan tetap jalan kepada masing-masing kabupaten dalam rangka menjamin terlaksananya pilkada yang netral, bebas, rahasia, jujur dan adil. Begitu. Tapi sejauh ini bagaimana sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi sendiri untuk menjaga netralitas para kepala desa ini, Pak? Semua hal sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kita kan bukan kali ini kita ikut pilkada. Pemerintah provinsi itu pemerintah yang paling berpengalaman menghadapi kontestasi pilkada. Mulai dari 2014, selama saya ada di sini, sebelumnya 2009, 2014, 2019, 2024 kemarin ini selalu ada pelanggaran. Ada, karena mereka itu bukan malaikat. Tetapi tindakan kita selalu mengingatkan juga. Kita kalau dianggap pelanggarannya itu nyata dan bisa dibuktikan, kita tindaki. Seperti itu untuk memberikan efek jerak kepada mereka-mereka yang ada selama ini menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Iya. Dan saya itu selalu bersyukur karena banyak kepala desa itu yang sudah diperpanjang masa jabatannya. Akhirnya pengalamannya itu lebih luas dibanding yang baru dilantik jadi kepala desa. Mereka yang sudah berpengalaman menjadi kepala desa biasanya lebih hati-hati. Ya. Dan kepada yang sudah berpengalaman ingatkan kepada kepala desa kan, abdesi itu asosiasi kan, ingatkan kepada mereka. Lebih banyak mudaratnya kau memihak daripada manfaatnya. Tadi saya sudah gambarkan, untung baik kalau yang kau dukung itu tahu bahwa kau mendukung. Tapi kalau dia tidak tahu setengah mati Anda berbusa-busa mulutnya berdarah-darah di lapangan setelah dia menang. Cuma goodbye aja Anda terima. Terima kasih pun tidak. Cuma dapat terima sakit hati gitu kan. Jadi itu kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sekda untuk jawabannya dan kita persilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan. Masih dapetnya kan di Ayu ini namanya. Panitia boleh dibantu ya. Ibu yang di depan terlebih dahulu, terus yang di belakang Bapak ya. Dan ya sebelah kiri ya. Boleh Bapak yang paling belakang dulu ya Pak ya. Izin Pak. Ya silakan Bu disampaikan, perkenalkan diri dan asal daerah mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu. Saya alhamdulillah diberi amanah menjadi Ketua Abdesi Sulawesi Selatan 2 periode. Nah, saya hanya sedikit miris ketika yang disentil itu hanya kepala desa, perangkat desa. Pertanyaannya adalah apakah PJ titipan ini kemudian juga akan melakukan netralitas? Kan seperti itu, mohon maaf. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa kepala desa, pemerintah desa pastinya dalam hal menentukan pilihan itu adalah ikatan emosional. Kenapa? Ada kepentingan-kepentingan terkait desa, pengambilan kebijakan terkait desa itu harus dibicarakan kepada pemangku jabatan. Itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf sekali, izin Bapak Sekda Provinsi, beliau itu suhu saya pada saat masanya Pak Sahrul Yassin Limpo. Saya mau bilang begini, Pak Sahrul Yassin Limpo itu adalah pemimpin yang punya komitmen yang luar biasa. Bahkan ketika beliau selesai menjadi gubernur pun, dan pada saat beliau menjabat menteri, ketika kami ingin bertemu hanya melakukan WA saja dan beliau menyiapkan waktu dalam kesibukan apapun. Nah yang ingin saya sampaikan, jangan hanya kepala desa, perangkat desa yang kemudian diminta netralitas. Sementara yang seharusnya melakukan netralitas itu adalah bupati, PJ bupati. Kan seperti itu. Izin,
saya ingin menyampaikan, sudah 2 kegiatan termasuk deklarasi pilkada damai, ini lagi terkait netralitas, tidak pernah sekalipun PJ Gubernur hadir. Yang saya mau sampaikan, apakah kemudian netralitasnya ini tidak kita pertanyakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Mohon di hold dulu Pak, kami biarkan dulu untuk pertanyaan Bu Ayu selaku Ketua Abdesi untuk langsung dijawab oleh narasumber kita. Ada langsung di sini Pak Sekda Provinsi. Pak Sekda, bagaimana juga sebenarnya menjamin netralitas dari seperti yang Ibu Ayu sampaikan, bagaimana menjamin netralitas dari para PJ atau bahkan Bupati itu sendiri? Ya, sudah. Silakan. Jangan menggas Andi Ayu. Biar bagaimana kita ini kan teman. Saya bisa memahami kondisi psikologisnya ini Ibu Ayu. Karena bagian dari siapa yang tidak mendukung, pasti kita dukung suami kita masing-masing. Iya. Kebetulan suaminya beliau ini sekarang wakil bupati di salah satu kabupaten, bertarung seperti itu. Tapi kesempatan saya sampaikan bahwa kalau seperti PJ Gubernur tidak pernah datang, mari kita pahami tentang undang-undang pemerintahan daerah. Pejabat pembina kepegawaian tertinggi di provinsi itu namanya sekretaris daerah provinsi. Cuma satu eselon 1 di provinsi, itu provinsi sekda namanya, satu tahun orangnya saya. Jadi saya mesti datang kalau berhadapan dengan ASN. Kalau Pak Sudan itu pejabat politis, setiap saat bisa ditarik. Dan jangan pertanyakan komitmen beliau. Karena dia dapat arahan langsung dari Mendagri untuk menjaga netralitas ini. Takutnya kita 1, dia 100 takutnya melanggar. Karena itu PJ nasibnya tergantung kepada Mendagri. Hari ini kalau jadi PJ Mendagri tidak enak hati, besok alhamdulillah kembali ke tempat semula, kan begitu. Dan sudah dibuktikan. Kemarin kita menarik PJ di di wali kota Parepare junior kan, waktu datang saya sampaikan sudahlah deh, manusia lahir menggenggam takdir masing-masing. Tidak mungkin ada satu manusia pun bisa merubah nasib sesamanya manusia. Sabar Mako, pasti ada rencana Tuhan di balik ini. Alhamdulillah kemarin melapor, Kak, saya dilantik jadi PJ Bupati di Solok. Saya bilang mungkin kau ditakdirkan Tuhan dapat istri orang Solok nanti karena dia belum kawin. Seperti juga itu Andi Ayu, sampaikan kepada Andi Iwan, semua sudah menggenggam takdirnya ketika lahir. Biar seluruh dunia menghalangi kamu, jadi kalau Allah menakdirkan kamu jadi wakil bupati ini, jadi kok. Begitu. Itu juga saya kemukakan waktu kemarin saya dilantik. Ada yang mengatakan, Pak, mestinya dulu itu 5 tahun lalu Bapak sudah sekda. Saya bilang berhenti bicara begitu karena itu wilayah Tuhan. Pasti di balik tindakan Allah ada maksud tersembunyi di dalamnya. Dan saya baru pahami. Allah mengatakan kau petugas dulu di Jakarta 5 tahun supaya helikopter piu memang Indonesia banyak temanmu eselon 1 di kementerian. Alhamdulillah begitu saya balik jadi sekda semua urusan selesai karena di depan gubernur saya telepon temanku semua apakah begini aman, begini aman. Itulah cara Tuhan mematangkan kita. Oke, pegang juga kepada desa yang lain. Jangan terlalu ngotot. Kalau Allah takdirkan kau 2 periode, jadi kau itu deh. Tapi apapun yang kau lakukan kalau Allah tidak berkehendak, pasti Anda selesai sampai di situ. Karena itu saran saya, perbaikilah hubunganmu dengan Yang Maha mengatur. Bagaimana mau 2 periode kalau biar sembel lohormu selalu dekat waktu asar, Bos. Begitu. Seperti itulah. Yang kedua, saya percaya apa pesannya waktu kita ketemu dengan ada Habib yang ada zamannya. Habib Umar bin Hafiz di Istiqlal. Saya datang sama Pak Menteri saya sampaikan, ini wajahnya tenang teduh. Tapi dia kata begini, ada 2 hal mesti kau lakukan, yang mesti pun kau, ada 1 hal mesti pun kau ria lakukan, kau tetap akan diterima. Saya tanya, terjemahan, kira-kira apa itu? Dia bilang, kalau Anda tiap hari bersalawat kepada Nabi, meskipun kau menunjukkan ke orang itu ria, bahwa saya salawat, itu diterima. 1. Yang kedua, rajinlah bersedekah. Bukan soal berapa jumlahnya, ya, tetapi berapa banyak orang memperoleh manfaat dari sedekahmu. Jadi kalau kau uang 500.000 deh, lebih baik bagi 1.000 kepada 500 orang daripada 500 kepada 1 orang di Hotel Claro. Iya. Hati-hatilah atas berkat rahmat Allah yang disurunkan kepada Anda. Tuhan memudahkan rezekimu sebenarnya ujian adikku. Karena itu dibalik
kemudahan rezekimu itu keluarkan sedekahmu. Insya Allah, kasih tahu gitu, Andi Ayu, ya. Begitu Ji. Ini semua sudah menjawab seluruh pertanyaan bahkan yang belum ditanyakan sekalipun. Makasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Silakan Bu Ayu ada tanggapan atau mungkin ada pengalaman memang terkait ketidaknetralan yang tadi Bu Ayu sampaikan. Kayaknya udah nggak berani ya Bu ya, sudah di ultimatum. Bagaimana Bu, ada tanggapan? Mohon izin ini Bapak suhuku. Saya Silakan, sebenarnya takut ngomong karena ada suhu saya di depan. Tapi daripada saya simpan menjadi sakit hati, lebih baik saya ungkapkan, kan seperti itu. Silakan Ibu, silakan disampaikan. Jadi terkait netralitas barangkali itu bukan lagi rahasia umum. Bagi saya silahkan. Tapi setidaknya saya selalu sampaikan kepada teman-teman Abdesi pun silahkan mendukung orang yang hadir ketika sama-sama kita butuh. Jangan dia hanya menginginkan kita ketika kita butuh dia tidak ada. Itu. Hanya saja kan ada etika yang harus dijaga. Kan seperti itu. Setidaknya sebagai orang yang kemudian mungkin didudukkan untuk apalagi memenangkan salah satu calon ya bermain cantik lah, kan seperti itu. Padahal dinas posisikan bahwa beliau netral. Tapi ketika dia turun ya silahkan berbisik-bisik, kan seperti itu. Karena ada kepentingan yang harus kita jaga terkait bagaimana kemudian pilkada ini menjadi damai, kan seperti itu. Baik. Izin saya mau menyampaikan begini. Kenapa kemudian kemarin terkait pilkada itu netral, walaupun ada pelanggaran-pelanggaran, tapi teman Baik, Ibu tahu. secara singkat. Ya, jadi saya mau bilang begini, Bu. Yang paling asik itu adalah ketika seluruh elemen didudukkan sama pada saat kegiatan Pilpres kemarin dan teman-teman dikasih pencerahan. Kemarin itu hadir PJ, hadir Bapak Kapolda, hadir siapa. Nah, ini mungkin untuk ada ikatan emosional. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa terkait pelanggaran nantinya itu saya berharap bahwa jangan sosornya kepada pemerintah desa saja, tapi setidaknya netralitas terkait ini juga tidak hanya kepada kepala desa. Jadi sekali lagi saya sangat bahagia ketika dimanapun itu kepala desa disebutkan sebagai bunga desa, kan seperti itu. Tapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa mohon untuk hal yang sangat mengkerucut itu berposisi netral kepada siapapun. Demikian barangkali. Baik, terima kasih Bu Ayu dan saya mohon tanggapannya dari Pak Samsuar Saleh atau mungkin Prof Muhammad terkait pertanyaan dan juga pernyataan dari Ibu Ayu tadi. Terima kasih. Jadi tadi Pak Sekda sudah clear. Pembina utama aparat itu adalah Sekda, Pak. Jadi kalau Pak Sekda hari ini menurut saya sudah top sudah. Pak PJ Gubernur anytime betul bisa dicopot. Nah begini Ibu. Bupati atau PJ itu harus menjadi contoh pertama dan utama untuk mengajak netral. Jadi makanya saya bilang kalau ada indikasi bupati atau PJ bupati tidak netral, maka Bapak Ibu jangan seperti minta maaf sapi ditarik hidungnya. Ikut saja karena resikonya luar biasa. Makanya harus pandai-pandai lah. Tidak juga frontal menolak, oh kami tidak mau Pak, saya pilih nomor 2. Misalnya Bapak ajak saya tidak seperti itu. Ya, jadi Rasulullah itu berperang ada 2 cara, bil lisan dan bil hal. Ya, ada cara, ada strategi Rasulullah sehingga memenangkan peperangan. Kalau Bapak berada dalam situasi yang serba tidak memungkinkan untuk keluar, maka harus punya strategi. Baik, kami perhatikan. Begitu. Ya, jadi jangan betul-betul menunjukkan bahwa saya tidak mau mendukung Bapak atau saya mendukung Bapak, itu juga beliau tidak terlalu percaya. Ya, memang konsekuensi pilkada itu ada 2, dinas mata air atau dinas air mata. Itu biasa itu dalam pilkada, tapi yakinlah karir kita itu Allah yang tentukan. Ini beliau lama di eselon 1 di pusat, karir kita Allah tentukan. Bukan gubernur, bukan menteri yang tentukan. Kita harus yakin Pak, kerja baik, kerja ikhlas, kerja tulus, tapi jangan lupa pakai strategi.
Jadi poin saya Bu Ayu, tetap harus kita menjaga netralitas itu apapun posisi kita. Apalagi Ibu saya dengar tadi orang terdekatnya itu bagian dari kontestasi, ya memang di situ tantangannya di situ. Bagaimana kita betul-betul mengingatkan pasangan kita ya atau rakyat kita atau aparat kita untuk netral. Nah, kenapa kepala desa penting? Karena yang real mempunyai massa itu adalah kepala desa. Dan real bisa mengendalikan massa masyarakat itu adalah kepala desa. Kalau bupati mesti ada garis komando tingkatannya gitu. Kalau kepala desa real, setiap hari 24 jam bisa berhadapan dengan masyarakat. Jadi poin saya, kita harus yakin bahwa posisi kita ini netral, betul-betul netral karena kita pengambil keputusan. Tidak netral kita sebagai warga negara. Nah, pada saat posisi tidak netral, tolong pastikan kita membaca visi misi calon pemimpin kita. Karena kita akan menentukan. Ikatan emosional tidak bisa dihindari. Ini calon gubernur, bupati, wali kota Sulsel, sahabat-sahabat kita semua, keluarga kita semua. Tapi sebagai orang cerdas, tolong gunakan hati dan pikiran kita. Terima kasih. Baik, terima Pak, kasih. izin Pak, ini yang saya mau sampaikan. Mungkin karena Pak PJ ini adalah jabatannya politik ya, sehingga di beberapa kegiatan kepartaian itu beliau hadir. Kan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika misalkan kepala desa itu adalah garda terdepan, seharusnya beliau juga memberi ruang terkait itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya tanggapan dari anggota Bawaslu Pak Samsuar, silakan. Mungkin ada tambahan sedikit Pak. Oh iya, terima kasih. Selaku PJ, dia juga selaku pembina politik di wilayahnya. Tentu kehadiran PJ di partai politik sebagai pembina politik yang ada di wilayah itu barangkali. Pada kesempatan ini saya cuman mengingatkan di jajaran kami, kebetulan hadir juga para ketua Bawaslu di 24 kabupaten kota. Bawaslu tidak henti-hentinya melakukan pencegahan. Tagline utama dari Bawaslu adalah bisnis utamanya adalah kepercayaan. Memang susah mendapatkan keadilan, tetapi Bawaslu akan memperlakukan sama semua calon. Untuk kesempatan ini saya ingatkan ke teman-teman ketua Bawaslu Kabupaten Kota yang hadir untuk tidak ragu-ragu terkait pelanggaran netralitas untuk diproses, ditindaklanjuti karena ini penting dilihat oleh publik untuk menjaga trust. Satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh negara menjaga trust publik adalah Bawaslu. Maka penting kehadiran kita selaku keluarga besar Bawaslu untuk mengambil posisi penegakan keadilan pemilu. Tetapi tugas itu tidak mungkin terwujud tanpa peran serta semua lapisan masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Samsuar Saleh selaku anggota Bawaslu. Silakan selanjutnya untuk penanya kedua yang paling belakang Pak. Yang dari tadi udah angkat tangan. Yang pakai peci tolong di hold dulu Pak. Saya beri kesempatan untuk Bapak yang pakai baju kaos biru nih. Silakan perkenalkan diri dan asal daerah ya Pak ya. Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Kabupaten Sidrap, dari Abdesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya singkat Pak, Bapak Ibu, bahwa kepala desa terpilih dengan latar belakang bukan dengan pendidikan yang tinggi. Saya ulangi Pak, kepala desa yang terpilih bukan dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, melainkan adalah satu, ketokohan, yang kedua, preman, ketiga, karena dia jagoan di desanya, ketiga, karena dia adalah orang yang boleh dikatakan biasa imam, biasa paguyisara, biasa jadi kepala dusun, dan macam-macam. Itulah latar belakang daripada kepala desa. Persoalannya di sini, yang diberikan, saya memberikan apresiasi terhadap menyangkut masalah sosialisasi ini, tapi jika seandainya sampai di kabupaten, saya lebih apresiasi lagi untuk menyangkut masalah ini. Karena pemahaman untuk para kepala desa masih banyak yang latar belakangnya adalah tadi karena ketokohan, dan itu tadi yang menyangkut masalah hanya kurang pemahaman. Makanya dimaklumi sedikit Pak.
Nah sekarang ini saya mau berikan masukan Pak. Jika memang bisa, meskipun barangkali larangan bahwa tidak boleh ada produk yang sifatnya larangan yang dimasukkan dalam bilik, paling tidak kalau bisa Bawaslu membuat surat, meskipun larangan Pak, meskipun larangan, membuat surat bahwa AP tidak boleh masuk dalam bilik itu. Artinya tidak boleh masuk dalam pekarangan yang tempat pemilihan itu Pak. Izin, siapa yang tidak boleh masuk dalam bilik? Izin. Itu yang HP, pemegang ponsel ya? HP-nya. Ponsel, baik. Ya, dilarang masuk HP dalam pekarangan yang sifatnya dalam tempat pemilihan itu. Kenapa? Bisa saja kita kontrol, paling tidak misalnya kalau ada orang saling mendukung, paling tidak money politiknya, ya kalau kau mau buktikan dengan saya akan nanti fotokan ketika saya tusuk. Nah, makanya barangkali itulah perlu ada ketegasan meskipun ada larangan bahwa tidak boleh ada AP masuk di dalam untuk menyangkut masalah dalam pemilihan nantinya untuk pencoblosan. Jika seandainya nanti lolos, maka itulah yang membuat akan nanti menjadi gaduh, yang membuat menjadi ketimpangan dalam hal menyangkut masalah mungkin karena ada money politik yang di dalamnya. Ya kalau perlu ditegaskan kepada Pak Desa, dia umumkan di masjid. Akhirnya inilah yang gunanya barangkali bahwa kepala desa diberikan suatu surat bahwa dibaca di masjid di mana bahwa kepala desa melarang bahwa membawa AP masuk dalam penusukan untuk di dalam bilik itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Izin Bapak siapa tadi Pak? Dari Sidrap ya Pak ya? Baik, terima kasih, kita beri aplaus dulu penanya dari Sidrap. Baik, boleh langsung dijawab oleh Pak Jufri mungkin? Pak Sekda silakan Pak Sekda. Iya. Iya silakan Pak Sekda. Kalau tidak salah ingat zamannya Habib Muhammad itu sudah ada aturan dilarang bawa HP masuk di bilik suara. Belum ada Cuma Pak. karena aturannya mungkin Bapak belum dengar sehingga Bapak tidak larang. Jadi nanti itulah gunanya ada pengawas di TPS untuk menegaskan seluruh aturan-aturan Bawaslu itu ditepati. Dan di zamannya beliau juga itu ada namanya pengawas TPS itu. Itu juga ada gunanya saksi masing-masing kandidat itu di TPS. Lakukan proses yang begitu-begitu. Kalau ada hal yang menurut Bapak bisa mengganggu kelancaran dan kejujuran pelaksanaan pilkada, kemukakan bahwa menurut aturannya Bawaslu tidak boleh bawa HP. Begitu. Disampaikan dengan cara yang santun, saya kira semua orang akan bisa menerima seperti itu. Bagus caranya, nanti Bawaslu itu perhatikan. Baik, silakan dari Bawaslu untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Dar Sudarti. Ya, terima kasih. Betul yang dikatakan oleh Pak Sekprop bahwa aturan itu memang dilarang. Cuma di TPS itu kan satu dari Bawaslu PTPS, kemudian 7 dari KPU. Sekarang ini proses perekrutan PTPS di semua kabupaten kota. Makanya pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada para kepala desa untuk mendorong warganya untuk menjadi pengawas TPS di kabupatennya masing-masing. Kita berharap bahwa yang menjadi PTPS itu adalah orang yang punya integritas. Cuma lagi-lagi karena ini momen politik, hampir semua momen pasti semua partai politik, para calon juga akan bermain untuk menyusupkan misalnya orang-orangnya di lembaga kita maupun di penyelenggara teknis. Tetapi walaupun begitu kami tetap akan merekod CV dari yang calon yang akan mendaftar PTPS. Kalau tidak salah tanggal 3-4 Oktober itu sudah dilantik, sekarang masih masa-masa pendaftaran. Terkhusus buat kalau ada kepala desa dari Kepulauan, dari Selayar, dari Pangkep, maupun yang dari Lutra yang agak susah, Mambi atau Seko, mohon dibantu rekan-rekan Bawaslu di kabupaten tersebut untuk bisa mendorong warganya menjadi PTPS. Demikian pula teman di sebelah penyelenggara teknis lagi melakukan perekrutan KPPS yang jumlahnya 7 orang. Jadi di Sulsel ini dalam waktu dekat kita membutuhkan kurang lebih 14.548 orang. Kalau KPU membutuhkan 108.000 lebih orang untuk menjadi penyelenggara
yang ada di TPS. Jadi setiap momen Bawaslu itu selalu mengirim surat pencegahan. Bahkan ada di beberapa kabupaten kota, netralitas ASN itu kita surati semua ASN yang ada di kabupaten tersebut. Jadi upaya ini teman-teman juga yang ada di kecamatan, di desa melakukan begitu Jumat itu dia akan menyampaikan pencegahan itu di masjid. Jadi Bawaslu itu kekuatannya di pencegahan, kekuatan keduanya di penindakan. Pencegahannya ini butuh semua lapisan masyarakat untuk berperan serta, Pak. Tidak bisa ini, karena kita menginginkan pesta demokrasi ini kita hadirkan sesuatu yang pas buat masyarakat. Tentu peran-peran saudara sangat dibutuhkan kehadirannya. Kita ambil bagian di posisi kita masing-masing. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Samsuar. Sebelum saya ke Prof. Muhammad untuk membahas tentang pengawas TPS yang Anda laksanakan pada 2013 lalu, saya izin Pak, saya ke Binda terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya berbicara tentang pencegahan? Kalau dari BIN sendiri sejauh ini, apakah itu memang termasuk dalam mitigasi dan pentingnya, dan juga apakah penggunaan ponsel itu meskipun kita tahu bahwa memang itu sudah tidak diperbolehkan ya, tapi apakah memang memicu kerawanan dari pelanggaran netralitas begitu? Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sekda dan Pak Kordif, memang untuk penggunaan HP kan sudah secara jelas sudah diatur, dilarang digunakan di dalam bilik suara. Ini dikarenakan dia berpotensi memicu potensi pelanggaran yang dapat mengancam prinsip kerahasiaan. Setiap pemilih kan dia memiliki pilihan masing-masing, dia berhak untuk menjaga rahasia pilihan itu. Dan ini juga berkaitan dengan integritas pemilu. Kalau menurut saya seperti itu. Karena penggunaan HP di bilik suara ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan yang tidak etis, seperti memotret pilihan suaranya, selanjutnya mungkin disebarkan dalam WA, WhatsApp grup. Bisa juga dia menunjukkan bahwa ada istilahnya mungkin pesanan ya. Jadi dia setelah jadi memastikan bahwa ya saya mencoblos. Saya betul ini saya pilih. Nomor yang sesuai ya, dipesankan gitu ya. Titipan tanda kutip, titipan. Ini juga tentunya melemahkan kebebasan dari pemilih itu sendiri, seperti itu, dan membuka peluang manipulasi suara juga, kalau menurut kami. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ilham Pras. Saya ke Prof. Muhammad. Prof, apakah ini memang juga sebagai dasar dibentuknya pengawas TPS pada 2013 saat Anda menjabat sebagai Ketua Bawaslu RI pada saat itu, Prof? Dulu satu pengawas desa kelurahan mengawasi puluhan TPS. Ya, sebelum kita keluarkan kebijakan itu, alhamdulillah di akhir masa Pak SBY ketika saya dipercaya sebagai Ketua Bawaslu itu diterima. Jadi sekarang alhamdulillah setiap TPS ada pengawas TPS, PTPS. Tapi ini pengawas TPS manusia biasa juga. Jadi Bawaslu selain hari ini mengajak, Pak Kodim tadi mengajak membantu Bawaslu itu juga, pengawas Bawaslu itu juga manusia biasa. Boleh jadi ada afiliasinya, maka awasi juga pengawas TPS. Betul tidak? Jadi saya ngomong apa adanya nih. Selain membantu Bawaslu untuk mengawasi proses-proses pilkada, kita juga tetap harus mengingatkan teman-teman pengawas TPS, Bawaslu secara berjenjang untuk netral. Karena sebagian yang kita rekrut itu kita belum tentu bisa melacak afiliasi politiknya. Waktu saya ketua DKPP terkonfirmasi banyak pasukannya Pak Samsuar ini dan seluruh Indonesia, dia juga pengawas, dia juga pemain. Amfibi Pak Sekda. Jadi dia jadi mengawasi tapi bajunya pengawas tapi mesinnya tim sukses. Dan itu ada, itu data DKPP. Nah makanya juga kita tetap harus mengingatkan mengawasi. Karena sekali lagi pengawas TPS itu apalagi ada di desa kelurahan itu adalah manusia biasa yang boleh jadi sudah punya pilihan politik. Nah ketika dia menjadi pengawas dia harus netral. Ya kan, supaya betul-betul fair. Posisinya sebagai pengawas TPS memastikan bahwa dia bertugas mengawal kemurnian suara rakyat.
Kita tahu banyak caleg kemarin itu berani berkampanye seperti ini. Dan mudah-mudahan di pilkada tidak terjadi lagi. Kampanyenya caleg begini Pak Sekda. Biarlah dia menang di TPS tapi nanti kita lihat siapa yang dilantik. Aduh, ini ngeri ini. Biarlah dia menang di TPS, dia itu kompetitornya, dapil lain. Tapi nanti kita lihat siapa yang syukuran. Ini kan orang-orang sudah merencanakan kejahatan. Ya, bukan lagi pelanggaran pemilu tapi kejahatan pemilu. Dan itu bisa terjadi kalau ada oknum penyelenggara yang kong kali kong dengan oknum peserta pemilu. Jadi Pak Kades, Bu Kades sekali lagi di tangan Bapak Ibu, di pikiran Bapak Ibu, di kebijakan Bapak Ibu, harga diri pilkada besok ditentukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Muhammad. Cukup ya Pak ya? Cukup untuk jawaban dari pertanyaan Bapak ya Pak ya? Yang dari Sidrap tadi Pak? Aman? Oke, baik. Silakan. Saya tadi ada tunjuk. Baik, baik. Silakan dari Luwu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Kabupaten Luwu yang sempat hadir di acara pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber yang selalu memberi kami edukasi masalah netralitas. Saya Kepala Desa Pacone dari Kabupaten Luwu. Hanya sederhana Pak yang ingin saya sampaikan. Ketika kami kepala desa ini dituntut netral dan tidak jadi bulan-bulanan, cabut hak pilih kami. Sebagaimana Polri dan TNI. Sehingga di desa kami bisa menyampaikan di semua masyarakat desa. Karena apa? Kepala desa itu Pak, calon gubernur, masyarakat kami tidak kenal. Hanya mereka melihat baliho. Apa pertanyaannya warga kami di bawah Pak? Ini siapa namanya? Ini apa programnya? Ketika kepala desa menyampaikan salah satu program untuk kandidat yang satu, pasti kami tidak netral. Karena apa? Kami sampaikan yang kami tahu. Oh ini gubernur calon ini begini visi misinya. Tetapi sampai di bawah nanti ketika Panwas turun, ada pelaporan bahwasannya kepala desa menyampaikan kepada masyarakatnya bahwasannya dia menyampaikan masalah visi misi satu kandidat. Itu kan kami tidak netral Pak. Daripada kami kepala desa ini setiap pilkada, pilcaleg jadi bulan-bulanan, lebih baik kami usulkan kepala desa itu pada saat pilkada dan pilcaleg diambili hak suaranya seperti TNI dan Polri supaya netralitasnya lebih akurat lagi. Mungkin hanya itu masukan buat kita semua yang ada di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini terkait bagaimana jika kepala desa ini ditanyai bagaimana calon-calon ini, tapi pada saat kepala desa ini menjelaskan dikiranya itu tidak netral, tapi betul, semoga tidak memang dalam penjelasan itu memang tidak ada pesan titipan bahwa tidak pilih ini. Iya. Enggak ya Pak ya? Tidak. Baik. Tetapi masyarakat perlu tahu bahwasanya visi misi salah satu calon gubernur adalah ini. Baik. Karena apa? Belum sampai ke bawah pengetahuannya masyarakat kami untuk menemui atau tatap muka dengan gubernur. Mungkin itu Pak. Baik, silahkan dijawab Prof. Muhammad. Gini, Bapak itu adalah masuk kategori pemilih rasional. Pemilih yang dianggap sehat, dianggap cerdas. Sehingga kalau hak pilihnya dihilangkan seperti TNI Polri, itu potensi suara pemilih cerdas kita banyak yang hilang. Jadi ASN kepala desa itu berdasarkan hasil penelitian BRIN dan Bawaslu masuk kategori pemilih rasional. Rasional itu orang yang pandai baca visi misi, bukan hanya ikatan emosional saja. Jadi bukan saya tidak setuju hak suara Bapak itu dihilangkan. Itu berapa juta kita Pak Sekda sekarang kurang lebih ASN kita dan kepala desa itu potensi suara luar biasa. Nah tinggal menempatkannya saja.
Ya, jadi sayang kalau suara yang sangat potensial, yang isinya itu adalah mayoritas adalah pemilih rasional, yang baca visi misi program, yang bisa membaca potensi kearifan, potensi track record calon, itu dihilangkan oleh undang-undang. Ya, oke, itu bicara formalnya. Yang kedua, Bapak khawatirkan kalau menjelaskan satu visi misi calon itu bisa dinilai. Nah, caranya begini. Kalau bisa Bapak jelaskan semua calon visi misinya, itu membantu KPU menjelaskan visi misi calon, jangan satu. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana visi misi nomor 1, Bapak harus kuasai juga visi misi nomor 2. Kalau Bapak menjelaskan kedua paslon yang ada di situ, maka clear, Bapak tidak mungkin dilaporkan memihak. Tapi kalau memang cuma satu yang Bapak dalami, itu penyampaian visi misi bagian dari kampanye. Ya, kampanye sebenarnya bagus berdasarkan amanat undang-undang. Penyampaian visi misi program dalam rangka pendidikan politik. Jadi tolong Pak Bapak Ibu Kepala Desa masuk dalam rangka pendidikan politik. Tapi Bawaslu mengingatkan supaya diperlakukan sama. Jangan cuma satu calon bupati yang visi misinya dieksplor, dijelaskan, dikonkretkan. Ya bahkan ditambah-tambahi ini yang kayaknya cocok. Nah itu tentu sudah kalimat kampanye. Jadi tahan hasrat politik Bapak Ibu. Apalagi kalau bupatinya Bapak Ibu itu orang partai. Nah itu sangat rentan memang dipengaruhi. Kalau kayak PJ-PJ ini ya walaupun juga ada potensi mempengaruhi. Tapi kalau bupati Bapak Ibu itu orang partai itu sangat rentan. Ya kita tidak bisa hindari lagi ya namanya keterkaitan dengan birokrasi. Tinggal bagaimana menjaga posisi Bapak Ibu sekalian. Netral pada saat posisi Bapak sebagai pengambil keputusan. Tidak netral dengan cara membaca visi misi sebelum menentukan calon bupati. Terima kasih. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Samsuar? Cukup Pak Sekda bagaimana Pak? Oh baik cukup. Kalau dari BIN sendiri, bagaimana menurut Anda bahwa si Bapak dari Kepala Desa dari Luwu ini mengatakan bahwa sebaiknya hak suaranya dicabut untuk menjaga netralitas para kepala desa itu sendiri. Bagaimana dari BIN melihatnya? Baik, kalau menurut saya sudah jelas apa yang disampaikan Prof. Muhammad. Kan itu akan sangat banyak kepala desa di negeri ini, di Indonesia kan banyak sekali kepala desa kalau hak suara, hak politiknya dicabut kan berarti mengurangi banyak sekali suara, seperti itu. Sebagai pemilih rasional ya? Ya, sebagai pemilih rasional seperti yang dijelaskan Prof. Muhammad, kepala desa hasil penelitian yang sudah dilakukan itu menunjukkan kepala desa ini memilih berdasarkan rasional pilihannya. Dia sudah mempunyai mempunyai dasar-dasar pertimbangan untuk dia memilih. Jadi dia tidak asal memilih begitu. Baik, jadi seperti pesan Prof. Muhammad tadi, yang penting bahwa visi misinya jangan cuma satu calon saja yang disampaikan kepada masyarakat ya Prof ya, tapi ke semuanya juga disampaikan. Jadi tidak ada laporan bahwa kepala desa ini hanya menyampaikan satu paslon saja, visi misi satu paslon, jadi dianggap itu menjadi tidak netral. Baik, terima kasih. Cukup Pak ya? Baik, silahkan ada 2 penanya lagi, saya persilakan. Baik, ya, bingung nih, saya takut tidak netral juga nanti. Baik, silakan Bapak yang paling depan Pak. Silakan perkenalkan diri Bapak dan asal daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya perkenalkan diri, saya Putra Sari Pabeta, Kepala Desa Lembang. Alhamdulillah sudah 2 periode. Kepala desa di mana Pak? Di Goa. Baik, di Goa. Kecamatan Tombolopao. Ya, sudah 2 periode 11 tahun. Tambah penambahan masa jabatan 2 tahun, berarti saya 2027 14 tahun. Baik, berarti kepala desa cukup senior ya Bapak ya. Silakan Pak sampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sekda yang hadir di tengah-tengah kita, suatu kebanggaan bagi kami. Apalagi asal dari Goa. Begini, kalau saya pribadi, saya ingin menyampaikan bahwa kalau di politik ini, saya agak rentang memang, karena saudara saya dari zamannya Pak Sarul itu ada jenderal lapangan. Ya. Beliau Pak Sekda tahu kalau Pak Rahmansa sampai saat ini juga jenderal lapangan di salah satu kandidat, jadi memang rentang. Yang ingin saya sampaikan bahwa saya ingin menyampaikan bahwa ada hati nurani
ada loyalitas. Ya, ini yang biasa kita tidak bisa temukan solusinya. Ada hati nurani, ada loyalitas. Apalagi kita kepala desa ini. Ini yang selalu kita presentasikan dari berbagai macam argumentasi. Ya. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa ada juga simbol-simbol, ada juga berbagai macam kesimpulan-kesimpulan terkait dengan politik. Yang bisa kita sampaikan di sini, simbol-simbol ini ada simbol tangan. Ini juga harus kita sampaikan, sampai bagaimana sebenarnya batasan dibolehkannya. Terus bagaimana etika, batasan-batasan etika yang harus kita lakukan sebagai aparat pemerintah yang melayani masyarakat, yang terkait yang disampaikan Luwu. Karena kalau kita berbicara netralitas, kita tidak bisa lagi mengemukakan secara ini ya. Saya kira itu demikian yang saya sampaikan. Terima kasih yang Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa dari Tombolopao Kabupaten terima kasih. Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada tambahan dari teman kita, ya. Baik. Iya, sedikit izin melanjut saja. Saya dari Pindrang, Ibu. Saya dari tadi ini kan semua yang dilarang. Sekarang kami ingin tahu apa yang dibolehkan bagi kepala desa pada pemilu sebenarnya. Karena selama ini yang selalu dikirimkan tiba ke kami itu larangan. Belum pernah ada surat bahwa yang dibolehkan kepala desa ini loh yang dilakukan. Dan yang kedua, apa sudut pandang Bawaslu ini terkait masalah statementnya Kemendagri yang mengatakan bahwa ASN itu bisa hadir pada saat kampanye, tetapi dalam tanda kutip tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar mendengarkan visi misi. Nah, sementara di sisi lain selalu dikatakan bahwa hati-hati Ki, jangan sampai ada Ki pada saat kampanye. Nah, yang selanjutnya mungkin singkat juga bahwa tolong disampaikan kalau ada kegiatan kampanye apapun disampaikan kepada semua paslon, jangan undang itu kepala desa untuk hadir, karena nanti dia serba salah. Karena ada juga yang mengatakan kalau diundang Ki harus Ki hadir karena kita pembina politik. Nah, ini mohon tanggapan dari bapak-bapak pemateri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan dari Bawaslu dulu menjawab tadi dari Bapak di Kepala Desa Tombolopao bahwa. Ya, terima kasih Pak Desa. Saya mau tanggapi dulu pernyataan dari Mendagri bahwa boleh datang ke sana untuk ASN boleh datang menghadiri penyampaian visi misi. Tanggapan Bawaslu ya silahkan saja, tetapi dengan satu catatan untuk semua. Maksudnya kalau 4 calon jangan cuma satu yang dihadiri, karena kan ke sana itu untuk membandingkan mana yang baik. Jadi makanya harusnya begitu datang menghadiri penyampaian visi misi itu harusnya menghadiri 4 itu, bukan cuma satu. Nah, dan kehadiran di sana sifatnya pasif. Bapak ini kan tokoh masyarakat, begitu menggunakan gestur tubuh saja atau simbol-simbol saja, itu sudah mengasosiasikan. Saya paham posisi Bapak, kebetulan yang dari area Lembang itu pasti sering masyarakat tanya, Pak Desa, apa antum petunjuk? Kan kurang lebih begitu yang ada di desa-desa. Jangankan Bapak, kami saja pengawas pemilu nyata-nyata juga dimintai. Kebetulan saya dari mantan ketua Bawaslu Goa, sering ditanya, petunjuk rompak ketua. Tidak ada petunjuk. Petunjuk ke bilik. Kau tunjuk diri sendiri yang kau suka di situ saja. Tidak ada petunjuk. Itu kira-kira. Bahkan kalau ASN, tabe, melaik pun itu diproses di Bawaslu Pak, di Facebook. Ini untuk ASN itu melaik saja. Apalagi makanya begitu pas ini hari, terima kasih Bu Ketua mengingatkan. Makanya di awal tadi saya bilang ini rasa sayangnya Bawaslu kepada para kepala desa yang ada di Sulawesi Selatan. Makanya kami undang. Kami Tabe Pamepuranga, saya tidak mau ketemu kita dengan para kepala desa di kantor Bawaslu, cukup di ruangan ini. Itu pesan saya.
Kami sangat tidak ingin ketemu dengan bapak-bapak kepala desa di kantor Bawaslu. Saya pinginnya ketemu dengan bapak-bapak di acara-acara seperti ini saja. Iya, saya pikir itu clear. Saya pikir cukup. Jadi untuk petunjuk tidak ada Pak ya, apa yang dibolehkan untuk kepala desa karena tadi Begini. Ya silakan. Kepala Pak desa Sekjen. itu semua boleh kecuali yang dilarang. Itu saja. Ya intinya itu saja. ya Pak ya, semua boleh Pokoknya kecuali kepala yang dilarang. Semua boleh kecuali yang dilarang. Baca makin yang dilarang, jangan bilang gitu Ji. Baik. Saya tambahkan Ya sedikit. silakan Pak Prof tambahin. Ya. Kalau saya masih koma Pak Sekda. Jadi saya setuju semua yang apa yang boleh semua yang dilarang tapi koma. Nah, tinggal menggunakan patut atau tidak patut. Itulah etika. Jadi silakan semua yang Bapak Ibu lihat tidak dilarang berarti boleh tapi komanya gunakan standar etika. Tadi ada pertanyaan, patut atau tidak patut. Jadi etika itu adalah apakah tindakan kita ini patut atau tidak patut. Tidak semata-mata boleh atau tidak boleh. Terima kasih. Baik, kalau dari BIN sendiri ada yang mau ditambahkan? Cukup. Pak Suhair sendiri, saya sedikit meminta tambahan bahwa tadi dari kepala desa yang di Goa juga ya Pak ya, mengatakan bahwa tidak boleh, Bapak mengatakan bahwa tidak boleh hanya menghadiri satu. Sebenarnya ini cukup dilematis karena bagaimana dari kepala desa itu sendiri melaporkan bahwa iya dia sudah menghadiri seluruh visi misi dari pasangan calon itu. Apakah dalam bentuk laporan, foto atau seperti Artinya apa? kalau dia menghadiri kan jelas bahwa dia punya sikap netral. Cuma kalau satu kan jelas juga. Dan sebagai tokoh masyarakat pasti akan dilihat oleh masyarakatnya. Masyarakat kita tidak ngomong, masyarakatnya Pak Desa ini, dia tidak ngomong saja, dia sudah tahu Pak Desa ini lari ke sini. Itu sudah jelas itu. Tiap hari nih, saya tahu Pak Desa ini kalau orang silat nangkis-nangkis terus. Dia berusaha terus untuk netral. Nah, ini kadang-kadang tantangan juga buat mereka di tengah masyarakat, di depan umum langsung menyatakan salah. Tapi biasanya bisik-bisiknya di ruangan tertutup atau bagaimana. Yang jelas ya namanya juga suatu kontestasi pasti ada pilihan kan. Nah, cuma karena kita ingatkan karena beliau adalah pejabat, beliau adalah tokoh masyarakat, tentu lebih bijak di dalam bertutur kata, bersikap, membawa dirinya di tengah masyarakat. Itu saja pesan kami. Baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Samsuar. Jadi ada tanggapan Pak Kades dari... Sudah cukup kayaknya. Sudah dia cukup sudah ya? diam ya. Udah diam ya berarti sudah cukup. Baik, kita bolehkan satu penanya lagi. Satu ya. Bagaimana? Ini juga begini, ada kegiatan pesta ya umpama, ada kegiatan pesta kita ketemu kandidat, mungkin gara-gara euforia atau yang kita biasa tidak sangka-sangka kita berfoto sama-sama menaikkan simbol tangan, ada yang foto di medsos, apakah itu pelanggaran yang termasuk Jadi ini pelanggaran aturan atau simbol bagaimana? tangan Pak, bagaimana dari Bawaslu Karena sendiri mungkin Pak? euforia yang kalau Silakan, simbol-simbol Pak. tangan yang saya simbol-simbol tangan bagaimana? Tentu Bawaslu akan melihat bagaimana konteks kasusnya. Tapi sebelum saya lanjut, kemarin itu di Pilkada 2020 ya walaupun satu calon, tetapi lucunya calonnya menggunakan simbolnya Bawaslu. Adnan Kio kemarin kan simbolnya begini Pak. Jadi satu periode itu kurang lebih ada 3-4 bulan, kami Bawaslu tidak pernah salam Bawaslu. Salam Bawaslu diam saja. Artinya begitu kami menjaga itu, menjaga sikap kami untuk menunjukkan ke publik bahwa kami harus netral. Bahkan kami sebagai penyelenggara pemilu mau hadir saja berpikir kalau baju apa yang kami mau gunakan. Itu Pak, saking hati-hatinya kami untuk hadir satu tempat, menghadiri suatu kegiatan, warna baju pun kami pikirkan karena takutnya dianggap berafiliasi. Mohon maaf Pak Desa, memang berapa hari ke depan ini sampai 23 ya jaga-jaga sikap dulu. Jangan sampai dimaknai lain-lain. Ya karena sudah masa kampanye dan mengandung unsur pidana pemilu kalau ada pelanggaran di situ. Iya.
Itu kalau kebetulan berfoto Pak Kades naik tangan apa kan pasti diverifikasi juga oleh Bawaslu, tidak langsung dihukum, dipanggil Pak Desa. Apa maksudnya nih? Dijelaskan. Oh, foto lalu tahu itu belum masuk masa kampanye. Ini kan pintar-pintarnya saya menjawab begitu. Sederhana aja ini dijamin. Kalau ya yang ringan jangan diberat-beratkan. Saya kira cukup semua ini ya. Saya lihat sudah mulai cerah semua ya. Izin dulu Pak Sekda, mungkin satu juga ini, karena kami juga ini mau menyampaikan silakan juga. Yang bicara boleh berdiri. Satu kali saja, iya dari silakan, Kabupaten Pak. Goa. Kita cari nih, iya silakan. Iya, nama saya Abdul Aziz. Saya salah satu ketua PSI Kabupaten Goa, ingin juga menyampaikan dan selalu juga Pak Sekda sering saya dapati dan tantangan di masyarakat. Jadi tentu saya tertarik sekali ada penyampaiannya Secara singkat Pak Pak Sekda. boleh? Iya, tunggu. Jadi begini pertanyaan saya Pak Sekda. Andaikan ini kan rata-rata calon ini sekarang terus terang kepala desa sekarang itu selebriti saat sekarang ini. Selebriti. Selebriti ya Pak? Iya. Jadi contoh saja ini pertanyaan saya. Saya ini di desa di dataran tinggi Kabupaten Goa. Jadi sasarannya itu calon gubernur, calon bupati. Rata-rata sasaran rumahnya kepala desa mau didatangi. Rumahnya kepala desa didatangi. Dan apabila kita menolak, itu mungkin ada konsekuensi setelah dia nanti terpilih. Apakah lewat dia bilang kita nanti diintimidasi apa intinya begitu. Jadi apa langkah dan strategi kalau seumpamanya calon mau berkunjung di rumah kepala desa? Iya, kira-kira bagaimana menanggapi saya dan bagaimana sehingga saya tidak terjebak dengan hukum. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Boleh dari Pak Samsuar? Oke. Iya silakan Prof. Silakan Prof menjawab. Sebelum Pak Sekda saya punya strategi begini Pak. Bapak itu tidak bisa menolak kalau misalnya paslon itu membutuhkan pencerahan. Barangkali maksudnya datang baik. Mau tanya aturan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu harus Bapak buka pintu. Tapi saya kasih catatan. Supaya tidak dituduh memihak. Misalnya hanya satu yang mengajukan permohonan ketemu Bapak. Maka sebelum datang paslon itu Bapak undang teman-teman pengawas pemilu setempat. Karena itu menandakan Bapak siap untuk diawasi. Tapi kalau Bapak diam-diam saja dan sampai selesai kampanye hanya satu paslon yang ke rumah Bapak, itu berpotensi Bapak dituduh memihak. Walaupun isinya nasihat. Izin Pak Prof. Tapi kalau misalnya pada saat ada cuma satu calon bermohon berkunjung silaturahmi, Bapak undang teman-teman Bawaslu setempat, itu bisa mengurangi atau menghilangkan kesan Bapak memihak. Begitu, saran saya begitu Pak. Jangan diam saja, tidak mengundang Bawaslu. Tapi kalau semua paslon datang itu clear. Gunakan kesempatan menyampaikan pesan-pesan Bawaslu di situ. Ya, karena mungkin tujuannya baik, mau bersahabat, mau bertanya aturan. Ya, jadi terima saja tapi dengan catatan jangan empat mata, Pak. Ya, undang juga teman-teman Bawaslu yang ada di kecamatan. Ini loh, ada paslon datang ke rumah saya, isinya begini-begini. Itu clear, Pak. Itu membantu teman-teman Bawaslu. Itu saran saya, Pak. Baik, terima kasih Prof. Tapi juga salah satu masalahnya juga bahwa si Bapak ini, kepala desa ini bahwa takut mungkin ada pesan dari si paslon bahwa seperti pesan intimidasi jika tidak mengarahkan massa mungkin kedepannya jika tidak terpilih atau pada saat terpilih nanti berarti kepala desanya akan mendapat mutasi seperti itu, kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Bukan mutasi. Tidak bisa kepala desa dimutasi. Atau seperti apa Pak tadi Pak? Coba boleh Jadi saya tanggapi sedikit. Artinya kalau seumpamanya ini calon supaya meminta untuk datang dan kita tidak kasih ruang dan suatu saat dia terpilih pasti kita ini sudah jadi persoalannya ada di Pak Sekda, nanti dia yang bisa jawab kalau soal itu. Silakan Pak. Jadi begini, jawabannya Habib Muhammad sudah sebetulnya jimat itu, sudah jimat. Kalau datang paslon mau ke dataran tinggi salah satunya kah, apakah Husnia Talendrang atau Amir Uskar kan di Goa cuma dua head to head. Mau datang dataran tinggi kan mungkin Pak Amir saya mau ke datang pada sini panggil juga Pak Bawaslu Goa.
mau datang pasangan calon, datang ke sini saksikan, nanti dikira saya memihak. Selama makin begitu. Baik, jadi itu solusi yang Iya, paling sudah paham Pak Sekda. Terima kasih. baik. Terima kasih. Ada tanggapan dari Pak Samsuar? Ya, sekedar tambahan sekaligus sosialisasi barangkali buat teman-teman kepala desa. Tabe, kita aja atau kita ketemu sering ngopi-ngopi sama Panwascam PKD yang ada di daerah ta. Mereka itu bisa menjadi pembenar apa yang Anda lakukan di situ. Misalnya begini, begitu ada calon di situ kita undang panwasnya. Kan orang bilang, oh ada Jitawa panwas. Kan biasa gitu Pak. Cuma kadang-kadang yang dulu-dulu ya, begitu ada panwas kayak di pelototin apa, diawasi, enggak, rangkul Pak, rangkul. Karena teman-teman pengawas kecamatan atau PKD pasti akan mengingatkan, ini tidak boleh, ini boleh. Biasanya begitu. Tapi jangki aja dia jadi calon tim pemenangan ya. Pada kesempatan yang jelas teman-teman PKD, Panwascam itu dia pasti akan mengingatkan. Jadikan mereka teman, tim untuk mitra untuk mendapat hasil pilkada yang baik di daerah kita. Saya pikir cukup. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dan untuk keempat narasumber saya di sini ada Bapak Dr. Andes Haji Jufri Rahman MSI selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih, kita beri aplaus dulu. Selanjutnya terima kasih juga kepada Profesor Dr. Muhammad MSI selaku akademisi. Terima kasih juga untuk kepada Bapak Dr. Haji Samsuar Saleh MSI selaku anggota Bawaslu dan Korwil Bin Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Ilham Pras. Terima kasih dan mohon aplaus kepada keempat narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dari Abdesi, dari PJ dan juga tamu undangan seluruhnya yang sudah hadir bersama kita di sini. Kita berharap diskusi ini tentu akan membawa manfaat dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan solusi yang bermanfaat bagi pilkada mendatang ini dan serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif bagaimana menjaga dan memastikan netralitas kepala desa dalam kontestasi politik. Untuk itu saya Ulfa Jalawali mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk Bapak Ibu sekalian jangan